Bruder, Bapak Ibu semua, terima kasih karena pada pagi hari ini Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk sharing bersama gitu ya, untuk bagaimana mendampingi putra-putri kita supaya mereka semakin mandiri gitu. Kemudian juga selamat datang pada Bu Kinanti, terima kasih karena meluangkan waktu untuk kami di sini. Kemudian juga Bruder, matur nuwun Bruder gitu, karena di sela-sela kesibukan gitu ya, Bruder meluangkan waktu bersama kita di sini. Bapak Ibu, Bruder, supaya acara kita ini lancar, mari kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Allah adalah kasih, marilah kita mewartakan kasih Allah. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih Allah. karena pada pagi hari ini Kau kumpulkan kami di sini melalui Zoom meeting ini guna mendampingi putra-putri kami. Bapa, kami pun sungguh berterima kasih karena Engkau mempercayakan kepada kami putra-putri yang Kau titipkan kepada kami. Dan sebagai orang tua, kami bertugas untuk mendampingi mereka supaya mereka berkembang sesuai dengan talenta yang Engkau berikan kepada mereka, putra-putri kami. Bapa yang Maha Kasih, dampingilah acara kami ini, datangkanlah Roh Kudus-Mu dalam acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati pula Ibu Kinanti yang nantinya akan menjadi fasilitator kami dalam kegiatan ini, sehingga beliau memandu kami dengan baik dan juga lancar melalui Zoom meeting ini. Akhirnya Bapak, segala ucapan syukur dan permohonan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, Sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, untuk selanjutnya untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, kami mohon Bruder berkenan pada Bruder Anton, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bruder. Nah, baik, terima kasih. Yang saya hormati, Ibu Kinanti Widyaningsih, SPSI, MSI, Psikolog. Beliau adalah dosen dari Sugio Pranoto Catholic University. Yang kami hormati, Bapak Ibu Wali kelas yang menemani para orang tua kelas 7. Bapak Ibu tim BK SMP Pangudlur Dominico Savio, serta mungkin juga beberapa Domsavian yang ikut bergabung, terutama kelas 7. Mungkin juga ada orang tua dari Domsavian kelas 8 dan kelas 9, dan mungkin juga beberapa Domsavian kelas 8 dan 9 yang bisa bergabung di Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan berkah dalam. Bapak Ibu yang kami hormati, secara khusus kami dari SMP Pangudlur Dominico Savio mengucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti Zoom ini, karena ini kesempatan perjumpaan yang kedua secara khusus, tetapi perjumpaan pertama secara Zoom bagi orang tua putra-putri kami, orang tua murid kelas 7 secara khusus, meskipun juga mungkin nanti akan ada yang
bergabung di antara orang tua kelas 8 dan kelas 9. Tapi secara khusus kesempatan yang baik ini akan kita pergunakan untuk berbagi pengalaman. Apalagi tadi di awal Bu Kris sudah mengantarkan ke kita bagaimana proses pembelajaran yang sudah dialami oleh putra-putri kita sampai dengan saat ini. Kesempatan untuk bisa berbagi dari para orang tua ke orang tua, dari para orang tua ke kami, atas pengalaman-pengalaman yang sampai dengan saat ini mungkin ada cerita-cerita baik, ada cerita-cerita indah, ada pengalaman-pengalaman baik yang dialami oleh putra-putri Bapak Ibu selama berproses di SMP Pangudro ini. Tentu Bapak Ibu semua menjadi jembatan bagi kami untuk proses pelayanan kami selanjutnya. Maka tentu kami berharap Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman lewat Zoom ini agar kami juga bisa memahami bagaimana dinamika anak-anak kita, putra-putri kita selama berproses di SMP Pangudro Dominico Savio ini. Tentu ini kan pengalaman baru, pengalaman yang dialami oleh putra-putri kita setelah masa transisi mereka di tingkat sekolah dasar, lalu masuk ke SMP Pangudro Dominico Savio ini, harapannya proses penyesuaian selama kurang lebih ya hampir 3 bulan ini, anak-anak kita sudah beradaptasi dengan situasi, beradaptasi dengan lingkungan, mulai kenal dengan Bapak Ibu Guru, wali kelas terutama, tetapi juga mulai kenal dengan teman-temannya di SMP Dominico Savio ini, maupun juga mulai kenal dengan dinamika yang ada di SMP Pangudro Dominico Savio ini. Harapan-harapan dan masukan-masukan dari para orang tua tentu sangat penting bagi kami untuk bisa berproses selanjutnya. Kami bisa menemani Bapak Ibu bersama-sama dengan kami di dalam meraih masa depan anak-anak kita yang kita impikan. Dan kesempatan ini tentu dalam proses parenting kelas 7 ini, nanti juga akan ada kegiatan untuk parenting kelas 8 dan kelas 9 untuk orang tua, tetapi juga tetap terbuka pada kesempatan parenting untuk kelas 8 dan kelas 9. Tentu orang tua kelas 7 juga bisa diperkenankan, karena mungkin tema-tema yang kami angkat adalah tema-tema yang berkelanjutan, sehingga harapan kami apa yang sudah dimulai dari awal kelas 7 ini nanti bisa berkelanjutan dan kita bisa bersama-sama dalam berproses mendampingi anak-anak kita. Hari ini tentu bersama dengan narasumber Ibu Kinandi mengambil tema menumbuhkan kemandirian pada anak di usia remaja. Di anak-anak kita ini adalah remaja awal, masa transisi dari jenjang sekolah dasar menuju ke sekolah lanjutan. Di SMP kelas-kelas awal ini tentu masa transisi dan harapannya memang anak-anak kita itu sudah mulai bisa belajar mandiri dengan situasi yang mereka alami bersama dengan SMP Pangudro Dominico Savio. Dan kita tentu tahu, sadar bahwa sebagai orang tua, tentu peran kita itu sangat banyak di dalam proses mendampingi anak-anak. Tentu kita tahu, kami juga paham bahwa Bapak Ibu dengan segala aktivitasnya, tentu masih berkenan juga meluangkan waktu bersama-sama dengan anak-anak kita. Saya selalu berharap kepada semua orang tua, papa, mama, bapak, ibu, agar meluangkan waktu meskipun mungkin hanya sebentar menanyai anak-anak kita dalam berproses selama di Dominico Savio. Mungkin pengalaman-pengalaman mereka hari itu bagaimana, pengalaman-pengalaman bersama dengan Bapak Ibu Guru dalam proses pembelajaran, pengalaman bersama teman-teman, atau mungkin juga pengalaman-pengalaman dalam proses menyelesaikan tugas-tugas ya. Tentu kita semua sudah paham kaitannya dengan situasi di Dominico Savio. Kalau yang mungkin sudah pernah
putra-putri Bapak Ibu ada yang bersekolah di Dominico, mungkin tidak begitu kaget. Tetapi kalau mungkin yang baru bergabung dan mungkin dinamika situasinya berbeda dengan waktu di sekolah dasar, tentu ini juga kesempatan untuk bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Sehingga kami di dalam proses pendampingan tentu akan menjadi lebih mudah seperti yang Bapak Ibu harapkan. Maka untuk kelas 7 ini harapan kami anak-anak ini sudah mulai tumbuh untuk bisa mandiri, mengatur waktu, mengatur situasi, bagaimana kapan harus belajar, bagaimana harus bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan masyarakat di sekitar, tetapi juga bagaimana bersosialisasi dengan orang tua. Ini harapan kami sehingga ke depannya anak-anak kita itu juga mereka memiliki kemandirian. Dan ini tentu juga nanti bersama dengan narasumber ada kiat-kiat tertentu yang bisa kita pelajari bersama sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua ketika di rumah. Kita tahu bahwa Bapak Ibu sebagai keluarga, tentu di keluarga ini memiliki peran yang penting karena memang pendidikan yang pertama itu terjadi di dalam keluarga bersama dengan Bapak Ibu. Kalau kemudian berproses di sekolah, tentu yang kami harapkan ada sinergi antara orang tua, sekolah, maupun juga harapan anak-anak. Dan tentu harapannya adalah apa yang menjadi mimpi dan cita-cita anak-anak kita itu bisa dimulai dari keluarga, ditumbuhkan, dikembangkan melalui sekolah, tetapi juga kemudian bersosialisasi dengan masyarakat, bahwa situasi real di masyarakat itu tentu bisa mendukung proses anak-anak untuk sukses di masa depan. Maka kami berharap kerjasama yang baik antara orang tua, sekolah, anak-anak, dan harapan kami bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan dengan sekolah, kami sekolah memfasilitasi dengan teman-teman BK. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Grace bahwa kelas 7, 8, dan 9 itu ada teman-teman yang untuk bisa berdialog, bisa ngobrol, atau mungkin juga bisa menjadi bestinya anak-anak kita. Ini harapannya bisa ditumbuhkan juga mulai dari keluarga bersama dengan para orang tua. Dan tentunya juga kami selalu berharap anak-anak ini semakin mengalami rasa nyaman di sekolah ini ketika mereka ada sesuatu yang nyaman, yang baik, damai, dan merasa enjoy di sekolah. Mereka juga menemukan bestinya mereka masing-masing. Harapan kami juga teman-teman kami, tim BK ini, juga menjadi bestinya putra-putri Bapak Ibu sehingga mereka bisa ngobrol, mereka bisa cerita dalam situasi-situasi yang mereka alami. Itu yang tentu kami harapkan. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama berdinamika dan harapan kita, apa yang menjadi mimpi orang tua, apa yang menjadi harapan orang tua, itu juga bisa menjadi harapan sekolah, harapan kita semua, dan apa yang menjadi cita-cita anak-anak kita, itu kita bisa membantu. Orang tua memberikan dukungan, sekolah juga memberikan dukungan, sekolah memberikan kesempatan, memberikan sebagai wadah yang bisa untuk membantu mereka meraih cita-cita di masa depan. Oleh karena itu, kami sangat berharap terjadi sinergi untuk bisa menumbuhkan kemandirian pada anak-anak kita di usia remaja ini melalui situasi dan ya tentu kondisi dari anak-anak kita bersama dengan keluarga. Keluarga yang pertama tentu adalah Bapak Ibu semua. Tapi keluarga yang kedua atau orang tua yang kedua juga bagi anak-anak kita itu adalah kami selama kami di sekolah. Kami tentu bisa membantu ketika ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan sekolah. Maka kita berharap kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk bisa berdiskusi, bisa ngobrol, bisa cerita, dan harapannya juga pengalaman-pengalaman anak-anak kita itu menjadi pengalaman kita semua untuk bisa semakin menumbuhkan kemandirian pada anak-anak kita yang baru bergabung dengan SMP Pamukdur Dominico Savio.
Itu yang dapat saya sampaikan. Maka terima kasih kepada narasumber Ibu Kinanti Widyaningsih, teman-teman BK, teman-teman wali kelas, dan Bapak Ibu semua untuk berproses di pagi hari ini. Maka selamat untuk berproses, selamat untuk mengikuti kegiatan parenting ini. Ini adalah kesempatan kita untuk berjumpa dan kesempatan kita juga untuk berbagi pengalaman, sharing pengalaman, pengalaman-pengalaman kita selama kita mendampingi anak-anak kita, dan harapannya adalah anak-anak kita, Dom Sapian kelas 7 terutama, mereka juga tetap punya keyakinan bahwa Domsaf ini bagi mereka adalah is the best, dan harapannya mereka juga seperti yang kami sampaikan, mereka menjadi insan-insan yang luar biasa bersama dengan kita semua, bersama dengan SMP Pangudro Dominikus Savio, dan tentu juga dengan situasi yang dialami oleh mereka. Terima kasih untuk semuanya. Selamat untuk mengikuti parenting ini, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Kris. Ya, terima kasih Bruder atas kata sambutannya, dan juga Bruder telah menyampaikan harapan-harapan yang disampaikan kepada kami, baik orang tua maupun kami dari tim BK gitu ya. Kemudian Bapak Ibu semua, acara kita selanjutnya adalah bersama dengan Bu Kinanti Widyaningsih, SPSI, MC, psikolog. Beliau ini dosen dari Unika, dan mengapa kok kami memilih beliau gitu ya? Karena beliau ini concern di perkembangan anak, dan juga beliau ini tahu persis apa ya, budaya di Dominico Savio, karena beliau ini dulunya dari Dominico Savio gitu ya. Jadi budaya-budaya yang ada di sini meskipun zamannya berbeda, tetapi ada hal-hal tertentu yang tetap kami pertahankan gitu ya. Jadi mungkin cara pendekatannya juga berbeda dengan zamannya Bu Kinanti dan sekarang, tetapi paling tidak budaya ini beliau kenal jelas gitu ya. Maka kemudian kami pilih beliau. Dan untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bu Kinanti Widyaningsih. Halo Bu Kinanti. Halo Bu, selamat pagi. Apakah bisa mendengar suara saya Selamat jelas? pagi ya. Ya, bisa Bu Kinanti Oke, ya. baik. Ya, oke, saya langsung bisa share screen kah Bu? Saya izin ya, Bapak Iya, Ibu, mari Bruder. Sebentar, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat di layar apapun itu yang Bapak Ibu pakai? Mungkin ada yang menggunakan handphone, ada yang menggunakan laptop. Semoga bisa terlihat, nggih. Sudah. Iya. Aman. Terima kasih. Selamat pagi untuk saya ucapkan kembali kepada Bruder dan Bapak Ibu guru serta orang tua murid, atau mungkin tadi katanya ada Dom Safian gitu ya, adik-adik yang ada di sini yang mungkin juga bergabung. Hari ini saya tadi lega karena disebut Bu Kris sebagai fasilitator, karena kalau narasumber sepertinya kayaknya masih bisa dibilang remaja, boleh ya? Iya, baik. Hari ini kita akan belajar bersama tentang membangun kemandirian remaja. Tetapi Bapak Ibu, di hari ini saya sedikit mengambil tema lain gitu ya. Saya mau menekankan untuk kita bisa bertumbuh bersama. Nanti apa sih arti bertumbuh bersama? Saya akan jelaskan di yang selanjutnya, dan tentunya bagaimana kita bisa membangun kemandirian dengan mendampingi dengan kasih. Nah, ini kasih yang seperti apa ya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sebagai kalau mengimani Katolik gitu ya, sudah mengenali kasih dari Tuhan. Nah, apakah sama atau beda? Nanti kita juga akan lihat. Tadi sudah dikenalkan sedikit oleh Bu
Kris gitu ya. Saya ingat sekali Bu Kristina ini adalah guru BK saya ketika saya di Domsaf. Nggak tahu apakah Bu Kris masih ingat saya ya Bu? Ya, saya adalah dosen Fakultas Psikologi SU. Sebetulnya untuk bekerja masih kurang lebih baru begitu ya, 2,5 tahun. Dan juga saya seorang psikolog. Memang saya memahami tentang perkembangan, tapi memang perkembangan yang saya pelajari lebih khusus di klinis dewasa. Lalu kaitannya dengan remaja apa? Sangat terkait Bapak Ibu, karena bagaimanapun saya juga menangani dewasa yang usia orang tua juga mengalami anak remaja begitu. Ada juga yang konseling tentang mengasuh begitu ya, walaupun mungkin saya juga memberikan tips and triknya dari segi teori begitu Bapak Ibu. Lalu tadi sudah diceritakan juga saya alumni Domsaf. Jadi sudah lama sekali, sudah hampir 16 tahun yang lalu berarti. Saya lulus di tahun 2009 Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan waktu di Domsaf dulu budayanya ya belajar belajar belajar. Yaitu yang saya alami begitu ya, dan tentunya memang butuh adaptasi yang sangat tentunya sangat kuat begitu yang dialami. Jadi nanti saya juga tidak hanya berdiri sebagai psikolog ataupun narasumber, tapi bisa sedikit sharing gitu apa yang saya alami ketika saya menjadi siswa Domsaf dulu waktu remaja baru-baru yang masih apa ini dunia yang baru begitu ya dari SD. Nah, kemudian saya juga mau memberikan identitas diri saya sebagai anak ketiga dari ibu tunggal. Nah, nanti ada kaitannya dengan beberapa hal yang saya ceritakan juga Bapak Ibu, dan saya kaitkan dengan apa yang akan kita bahas. Jadi salam kenal. Nanti saya mohon untuk Bapak Ibu bisa merespon begitu ya pertanyaan saya, karena kembali lagi hari ini kita akan berdiskusi begitu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mau open mic boleh, atau nanti bisa chat juga boleh begitu. Nanti saya dengan senang hati untuk mau mendengar gitu, apapun jawaban dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang saya mungkin mau tekankan tadi, kenapa saya juga mengatakan saya anak ketiga dari ibu tunggal. Saya tidak tahu background Bapak Ibu yang ada di sini, apakah memang dari suami istri yang masih lengkap, ataupun ibu tunggal, ataupun ayah tunggal gitu ya, saya tidak tahu. Tetapi harapannya apa yang saya sampaikan ini bisa tersampaikan untuk semuanya begitu. Jadi dalam kondisi keadaan apapun. Karena dulu waktu saya SMP, posisi saya juga diasuhnya oleh ibu tunggal begitu ya. Jadi ini tidak berlaku hanya yang punya moms and dad gitu, tetapi juga mungkin yang berjuang sendiri juga bisa. Kemudian mungkin juga tadi sudah diungkapkan oleh Bruder, ada yang sebetulnya sudah mengasuh anak yang pernah sekolah di Domsaf gitu ya. Jadi paling tidak sudah punya pengalaman duluan gitu. Nah, sekarang giliran adiknya yang sekolah begitu. Atau mungkin dari beberapa Bapak Ibu sekalian juga adalah merupakan alumni Domsaf ya. Jadi nanti pasti akan sangat kaya diskusinya, sehingga yang saya akan berikan hari ini bukan sekedar tips and trick gitu, caranya gimana saya menasihati Bapak Ibu, tidak begitu ya. Tetapi saya memantik Bapak Ibu untuk bisa menceritakan lebih dalam. Kalaupun Bapak Ibu tidak setuju dengan statement atau pernyataan saya juga sangat diperbolehkan begitu. Jadi saya di sini berdiri sebagai psikolog gitu ya, dan juga sebagai pengajar, tapi juga anak yang pernah mengalami masa remaja, khususnya di Domsaf begitu. Ya, Bapak Ibu. Ya, mari kita mulai bersama-sama. Ini pertanyaannya sangat simpel gitu, dan tidak ada pertanyaan benar salah. Nah, saya mau mengetes ini. Seberapa kenal Bapak Ibu dengan anaknya? Nah, kalau ini difokuskan aja anak-anak yang akan sekolah nih, yang sudah masuk di kelas 7 ya. Jadi kalaupun punya kakak adik, nanti dulu kita fokus dulu yang kepada anak-anak yang akan bersekolah di sini, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu mau menulis di kertas juga boleh, nanti mau menulis di chat sangat dengan senang hati, atau mau open mic, gampang Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, saya pengen tahu, sebutkan 3 sifat anak yang paling Bapak Ibu kenali. Ya, mari
Saya tunggu jawabannya. Yang di kolom chat juga saya tunggu jawabannya. 3 saja, Bapak Ibu, 3. Nah, apakah agak berpikir ini ya? Kalau guru BK juga mau, Bapak Ibu guru mau ikut, gitu boleh, gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, 3 sifat anak yang paling Bapak Ibu kenali. Ini mau ngetes dulu nih. Ya, seberapa Bapak Ibu kenal? Mari, silahkan. Ada yang mau open mic? Atau susah ini pertanyaannya? Aduh, apa ya gitu. Suka bermain HP, belajar sayang orang tua, belajar dengan baik, tidak enakan. Terima kasih responnya ya. Tidak enakan, waduh. Bu. Jujur, disiplin, periang. Tadi ada Bapak yang mau open mic, silahkan. Oh iya, anak saya orangnya jujur. Jujur, apalagi Pak? Cuma 3 loh agak Pak. malas. Oh jujur, agak malas, sama apa lagi Pak? Terus ketiga, ya dia punya apa ya? eh, Aku kan udah bilang overthinking. Overthinking, Ya. ya, oke. Wah, ini ada yang hemat, wah, remaja-remaja sudah hemat. Kalau saya dulu suka jajan, Bu. kemarin bisa kok. Karena aku Pendiam, tanggung jawab. Oke, terbuka, percaya diri, komunikatif. Perfeksionis, honest, dan rajin. Waduh, ini kok ada setia, jujur, suka menabung. Suka menabung. Apa ini, Bu? Jadi sudah dilatih begitu ya, Bapak Ibu? Pemaaf, jujur, nesunan. Waduh. Cuek tapi sensitif, tidak ada ambisi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Mudah marah, iya. Saya juga dulu emosian, suka banting pintu gitu kalau pas remaja ya. Terus takut salah, kalau tampil jadi maju mundur, suka menunda, terlalu santai. Baik, terima kasih Bapak Ibu, masih saya tunggu begitu ya untuk responnya. Nah, sambil menunggu respon Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk mencoba. Nah, sekarang ya, kalau tadi sudah dari sifat Bapak Ibu, anaknya Bapak Ibu yang mau sekolah, ini nggak usah di-share ya, nggak usah di-share Bapak Ibu. Ditulis aja atau dipikir juga nggak apa-apa. Coba disebutkan sifat dari Bapak Ibu 2 kelebihan dan 2 kekurangan ya. Tapi dari Bapak Ibu sendiri sebagai pribadi. Sebagai pribadi. Biasanya kalau yang wawancara kerja gitu ya, dulu sering banget ditanyai kelebihan, kekurangan, silahkan gitu ya pasti. Nah, ini hampir sama pertanyaannya. Monggo gitu ya. Monggo bisa dituliskan, saya mungkin memberikan kesempatan 1 menit gitu. Harusnya bisa cepat soalnya. Harapannya kalau sudah dewasa sudah mengenal diri gitu katanya. Oke, terima kasih ini Bapak Ibu untuk responnya ya. Suka bohong mungkin karena sering dimarahi. Nggih. Oke. Saya tunggu. Ya, Bapak Ibu kalau sudah menuliskan sifat atau memikirkan, udah kepikiran nih 2 kelebihan dan 2 kekurangan, bisa ditulis di kolom chat sudah, begitu ya. Tulis sudah. Nah, saya pengen tahu berarti kalau Bapak Ibu sudah selesai, sudah. Terima kasih. Itu sudah. Oke. Ya, sudah banyak yang sudah ya, sampun. Matur nuwun. Sekarang pertanyaannya ya Bapak Ibu untuk bahan diskusi kita di hari ini. Ya. Nah, betulkah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Ada nggak tadi yang ditulis oleh Bapak Ibu sama atau jauh berbeda?
gitu ya. Biasanya udah langsung lempar-lemparan, mirip bapak mirip ibu gitu ya. Yang mana dulu nih yang menang gitu. Kalau yang baik-baik nanti mirip nih saya sendiri gitu ya. Tapi kalau udah yang nusunan nus kayak bapak gitu. Atau kebalikannya, iya kayak ibu emosian atau dan selanjutnya ya, saya ini mohon untuk tidak jadi perang di pagi hari ini Bapak Ibu. Ini tidak untuk bahan untuk berdebat, tidak ya. Jadi untuk sama-sama berpikir, benar nggak ya sebetulnya tadi sifat-sifat yang muncul ini karena mirip, begitu. Benar nggak ada miripnya atau jauh berbeda, begitu. Ya, ini silahkan disimpan dulu Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya mau lanjut untuk ke materi dulu ya. Oke, yang pertama, ini klise tapi penting ya, Bapak Ibu. Karena perkembangan anak memang secara teoritis itu ada gambarannya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya sering gitu ya, ikut kegiatan parenting ini juga sering dikenalkan. Saya mau mengingatkan kembali gitu ya Bapak Ibu. Paling tidak ada kata kuncinya. Kalau di usia 3-5 tahun, itu anak-anak suka banget mencari tahu sesuatu dan pandai meniru. Nah, tapi Bapak Ibu bahayanya untuk yang sekarang memang menirunya tuh meniru siapa? Ya, karena belum tentu itu meniru Bapak Ibunya. Kalau Bapak Ibunya misalnya kerja gitu ya dan seringnya sama mbaknya atau seringnya nonton tokoh-tokoh kartun ataupun YouTuber dan yang lain-lain gitu ya dari media sosial, bisa jadi anak-anak itu menyerap dan meniru. Begitu. Nah, ini kalau di usia yang sekarang mungkin anak-anak sudah 13 tahun ya, 12 sampai 13 tahun, saya nggak tahu dulu apakah memang ya sempat terstimulus juga atau terpapar tokoh-tokoh yang disukai. Mungkin gayanya, perilakunya tuh niru-niru gitu, mirip ya, pernah gitu ada di fase itu. Atau suka mencari tahu sesuatu, tanya macem-macem gitu ya, sampai ini kok anak 3, 4, 5 tahun tanyanya, minta ampun gitu ya, kayak semua dikritisi. Tapi sebetulnya itu karena mereka pengen tahu aja Bapak Ibu gitu ya. Apa yang dilihat pengen tahu, apa yang dilihat pengen tahu. Tetapi tentunya karena masih 3-5 tahun, tentunya daya berpikirnya masih sangat konkret ya. Artinya ya sudah ini bukan dianalisa. Misalnya ya, ini sedikit-sedikit pertanyaan kalau yang terkait dengan seksualitas, kok bisa ya adik keluar dari perut ibu? Waduh gitu ya, gimana jelasinnya gitu kan ya. Pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul di usia-usia ini seringkali muncul. Atau misalnya pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok kalau di Katolik itu ada patung salib, salib ada patung Yesusnya, kalau di Kristen enggak? Wah, ini kan kayak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus dijawab yang perdebatan gitu ya, karena kan ini di usia 3-5 tahun, tapi mereka memang pengen tahu aja gitu ya. Dan itu wajar terjadi Bapak Ibu. Dan kemudian berkembang di usia selanjutnya, mereka akhirnya belajar. Ya, di usia 5-12 tahun, di usia-usia SD sebetulnya adalah anak-anak itu lagi dalam tanda kutip suka belajar, ya tapi memang betul belajarnya ada hal yang mereka pengen tahu. Jadi mereka butuh explore. Kalau Bapak Ibu ngelesi anaknya macam-macam, sebenarnya memang cocok di usia ini. Karena kalau di usia ini mereka ya suka nggak suka tuh masih aman lah ya gitu ya. Karena mereka belum menentukan, belum memberi keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi masih bisa diarahkan. Yuk kamu belajar musik drum, kamu belajar musik piano, kamu belajar musik gitar, nggak suka, oke keluar, diganti yang lain gitu. Sebetulnya masih aman Bapak Ibu, nggak apa-apa. Karena ini adalah ruang eksplorasi dan justru anak-anak perlu dikasih ruang untuk belajar. Kalau misalnya tidak ada, katakanlah ruang untuk belajar, nah di sini bisa jadi anak malah jadi nggak pede. Karena kok kayak temennya bisa ini itu, kok aku nggak bisa gitu. Dan sebetulnya nggak usah les ini itu juga ya, yang di rumah juga diberikan kesempatan untuk melatih keterampilan tertentu juga nggak apa-apa. Kalau di sekolah kan pasti secara otomatis ya Bapak Ibu, tetapi di luar juga harapannya anak-anak diberikan berbagai macam ruang eksplorasi. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu ke usia yang dimana sekarang tidak hanya peralihan, tapi betul-betul baru. Kalau kata Bu Dir tadi betul-betul baru. Jadi dari yang dulunya kayak semangat untuk belajar ini itu kayak mereka itu masuk di dunia baru yang sebenarnya mereka sendiri itu juga belum paham gitu ya.
belum paham dengan diri mereka, makanya terjadilah konflik. Konfliknya nggak cuma dengan diri, tetapi sebenarnya aku tuh siapa, aku tuh disuruh apa toh di dunia ini. Ya, dan ini adalah usia-usia yang krusial. Nah, maka tadi kalau Bapak Ibu menyebutkan ada yang mudah marah gitu ya, dan mungkin tidak enakan gitu, dan ada setia kawan, tapi mungkin beberapa juga percaya diri, terlalu santai dan lain-lain, mungkin saja itu adalah bagian cara mereka untuk mengekspresikan kebingungannya di situasi saat ini, gitu ya. Ini aku kok berubah ya, semua badanku berubah gitu. Terus kok kayaknya aku nggak bisa seneng-seneng lagi waktu kayak di SD itu masih bisa main sama teman gitu. Terus kok ini kok cari teman tuh sekarang susah, nggak segampang kalau di SD dulu dari kelas 1 bisa jadi temannya sama gitu ya. Jadi pikiran-pikiran anak remaja itu sudah kompleks. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu misalnya membayangkan gitu ya, anak remaja bisa berteman, bisa berkomitmen dengan temannya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini belum saatnya gitu ya. Belum saatnya. Karena komitmen dengan teman, komitmen dan dengan relasi itu akan berkembang dan akan menjadi uh, intimasi atau keintiman gitu ya, itu di usia lebih dari 20 tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau anak remaja Bapak Ibu itu isinya tengkar terus sama teman itu wajar gitu. Jadi itu justru juga harus yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu ketika menghadapi anaknya yang kayak cerita tentang temennya begini begitu. Terus kemudian kalaupun uh, suka temenan kok ganti-ganti temen gitu, itu wajar gitu ya. Kalaupun misalnya temenan sama itu juga nggak apa-apa gitu, tapi belum tentu itu akan menjadi terus menerus dan bisa terpelihara, nggak ada marah-marahan gitu ya, bisa menyelesaikan problem relasinya belum sampai gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang perlu dipahami, jangan sampai kita mengukur anak remaja ini di usia lebih dari 20 tahun. Pasti sangat berbeda ya. Tapi mungkin ada perubahan dari usia 3 sampai 5, 5 sampai 12 yang masih sedikit kekanak-kanakan gitu ya katanya. Mungkin remaja yang masih kelihatan kanak-kanak kan wajar karena mereka masih ingin belajar tapi sudah mulai berkonflik dengan diri. Nah, kok bisa kayak gitu ya Bapak Ibu ya? Nah, ada apa dengan remaja memangnya? Sebetulnya saya mau menjelaskan dari sudut pandang biologis. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang dokter gitu, nanti mungkin bisa sedikit membantu untuk membenarkan begitu ya. Jadi perkembangan anak sampai nanti juga usia dewasa dan juga Bapak Ibu gitu yang pernah remaja dan saya juga yang pernah remaja ke dewasa itu sebetulnya juga mengalami perkembangan otak normalnya ya. Dan normalnya Bapak Ibu, perkembangan otak di usia remaja itu bagian yang berkembang adalah bagian yang mendorong sisi emosionalnya, yaitu di bagian amigdalanya. Ya, dan di usia 10 sampai 18. Artinya apa? Jadi kalau anak-anak remaja kayaknya suka banget mencari kegiatan yang risk taking, artinya mengambil resiko yang tinggi, kayaknya kok kewanen gitu ya. Nah, itu karena pertimbangannya mereka berdasarkan dorongan emosinya. Ya karena itu yang masih berkembang, ditambah juga hormonnya. Cara berpikirnya dan rasionalnya juga masih bergantung dengan sisi emosinya dan itu wajar. Baru berkembang dengan matang itu di usia 18 sampai 25. Artinya apa? Ada di sisi otak yang namanya prefrontal cortex, yaitu yang mengontrol impuls atau dorongan-dorongan emosi tadi gitu ya, untuk mempertimbangkan dengan lebih matang, itu sebetulnya baru berkembang dengan baik di usia 18. Berarti anak-anak remaja bukan nggak bisa Bapak Ibu, tetapi belum sematang itu. Perkembangannya masih di sisi amigdalanya. Ya, jadi wajar kalau nanti melihat kayaknya ada fluktuasi emosi anak-anak usia remaja ini yang dar-der-dor gitu ya kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang yang kadang-kadang tidak bisa dipahami juga iki snopo gitu ya. Tidak langsung mudah gitu ya. Ini lagi marah atau lagi jengkel, lagi kenapa gitu dan pemikirannya juga tidak mudah dipahami. Karena ya memang secara biologis perkembangan otaknya memang masih yang berkembang adalah amigdalanya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tambah dengan dunia remaja sekarang begitu.
Nah, Bapak Ibu, kalau pernah menonton gitu film Inside Out 2, saya anjurkan gitu kalau ada quality time bersama dengan anak gitu boleh download gitu, atau kalau Bapak Ibu langganan Netflix juga sepertinya sudah muncul gitu ya, atau Disney Hotstar atau yang lain-lain. Ini sangat bagus untuk menggambarkan fluktuasi emosi di usia remaja yang baru masuk nih di usia remaja. Begitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Di usia remaja itu yang tadi saya bilang, perubahannya itu banyak. Mungkin anak itu mulai menyadari dirinya yang berubah, entah itu dari kok aku jerawatan gitu, dan sekarang ditambah lagi banyak media sosial yang menunjukkan sisi-sisi yang mungkin diri ideal itu seperti apa. Nah, ini anak-anak akan mulai berpikir di sisi remajanya, dan mereka mulai ngerasa aneh juga. Kok aku punya perasaan yang nggak nyaman ya sama laki-laki sama perempuan ya? Atau sudah mulai ada perasaan-perasaan suka nih gitu ya. Nah, itu juga karena tergantung hormon yang berkembang gitu. Nah, ini harus diamati juga ya perkembangan hormonnya, karena memang tergantung begitu. Ada yang mungkin anaknya Bapak Ibu sudah masuk ada yang sudah menstruasi, ada yang sudah mimpi basah, tetapi ada juga yang belum gitu. Tidak masalah, tetapi mungkin ada fase-fase perubahan ini yang mengakibatkan tadi cara berpikirnya, terus kemudian kok kayaknya isinan gitu ya. Itu wajar gitu ya Bapak Ibu, karena tadi ada kebingungan, ada konflik dengan diri ya. Tapi kok ada yang pede juga ya? Oke, mungkin ada juga yang karena dorongan emosinya sangat kuat untuk tampil di depan gitu, karena berani tadi ya, yang emosi beraninya lebih lebih dominan di dalam dirinya. Nah, berarti akhirnya dia berani. Tetapi kalau emosi yang dominan adalah emosi malu atau mungkin emosi marah gitu ya. Nah, bisa jadi gitu ya caranya dia merespon atau mungkin menghadapi satu permasalahan itu berbeda. Ya, di sini di film Inside Out itu menjelaskan bahwa ada tambahan-tambahan emosi-emosi yang muncul. Dulu kalau SD waktu kecil mungkin taunya sedih, marah, jijik, kemudian senang. Nah, tapi tambah ini kalau waktu remaja udah mulai anxiety tadi ya, udah mulai cemas. Anxiety-nya tapi bukan gangguan ya Bapak Ibu, cemas, bandingin. Kok temanku pinter aku enggak gitu. Udah mulai kepikiran karena ya tadi kayaknya kalau disebut pinter itu yang nilainya bagus terus gitu ya, berarti aku bodoh. Nah, udah mulai gitu ya, dia malu lagi gitu. Terus kemudian ada perasaan kayak bosen, ada perasaan mungkin kalau males itu tuh kayak ini perlu ditelaah dulu ya, malesnya tuh jangan-jangan dia memang nggak jenuh gitu ya, istilahnya jenuh belajar, terus nggak biasa gitu dulu waktu SD mungkin belum terbiasa, dia jadi mudah jenuh begitu, atau jadi tambah cuek gitu karena takut gitu, udahlah aku nggak peduli daripada aku dinilai yang macam-macam sama teman-temanku, bisa jadi ya, jadi banyak emosi yang muncul. Nah, kemudian karena tadi di masa remaja adalah masa-masa yang konflik dengan diri, mereka lagi nyusun puzzle Bapak Ibu. Mereka sendiri juga mungkin belum tahu siapa diri mereka. Terima kasih tadi sudah memberikan sedikit penilaian gitu ya dari anaknya Bapak Ibu. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Dan ini bisa jadi memang karena gitu ya, turunan dari Bapak Ibu atau karena proses selama mereka mengamati teman-temannya di SD gitu ya, atau proses nantinya akan berkembang di masa SMP ini. Bisa jadi berubah begitu karena mereka masih menyusun gambaran diri mereka, belum tersusun dengan baik. Kalau mereka merasa dirinya tidak pede, belum tentu sebetulnya itu beneran tidak pede gitu. Jadi di usia remaja ini untuk sifat itu masih fluktuatif, masih sangat fleksibel begitu ya Bapak Ibu untuk dibentuk. Nah, itu adalah tantangannya. Beratnya untuk apa ya menjadi remaja. Kalau saya dulu juga pas mengalami masa remaja tuh beratnya menjadi remaja, dan kalau berpikir waktu itu ibu saya berat juga ya kayak ngadepin saya gitu ya. Yang tiba-tiba pulang nangis gitu, yang tiba-tiba kayak marah-marah sendiri, ditanyain ngambek diem aja gitu ya. Itu gimana caranya paham gitu. Tapi saya mengingat bahwa ketika saya di masa remaja dan khususnya di Domsah begitu ya, itu memang banyak fluktuasi yang terjadi. Nah, dan tambahan tantangannya ya Bapak Ibu untuk yang sekarang yang mungkin dulu berbeda, walaupun mungkin dulu saya juga sudah ngalami Facebook, sudah ngalamin
Friendster kalau pernah Bapak Ibu tahu gitu ya. Jadi paling enggak sudah sedikit bisa membandingkan gitu ya di dunia media sosial. Tapi sekarang tantangannya semua sudah serba instan. Game sudah didapati dengan mudah oleh anak-anak gitu ya. Dan kemudian juga sekarang TikTok. Kalau sekarang anak-anak sukanya TikTok. Kalau Instagram itu angkatan saya Bapak Ibu. Kalau sekarang banyakan gitu ya generasi Z kalau mahasiswa saya gitu, dan mungkin juga anak-anak remaja sekarang itu lebih seneng TikTok gitu karena pilihannya banyak, mereka bisa eksplor banyak, dan eh, tidak bisa dipungkiri identitas mereka gitu ya, dan juga emosi-emosi mereka juga dipengaruhi oleh media sosial ini. Nah, ini juga tantangan selanjutnya ya Bapak Ibu yang perlu untuk kita hadapi bersama-sama begitu. Jadi dunia remaja memang kompleks ya, dan memang kalau untuk menuntut mereka sampai bisa menyelesaikan masalah dengan benar gitu, itu sebetulnya masih belum bisa sematang itu begitu. Cara yang benar dikasih tahu bisa, tetapi untuk memutuskan masih harus diarahkan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum saya meminta untuk Bapak Ibu bercerita gitu ya, saya ingin Bapak Ibu untuk berefleksi dulu. Menurut Bapak Ibu gitu ya, kalau menuruti keinginan remaja khususnya itu sama enggak dengan memanjakan gitu. Dan kemudian pertanyaan kedua, apakah memang orang tua pasti mengerti kebutuhan anak begitu? Jadi saya minta mungkin Bapak Ibu untuk bisa menuliskan di kolom chat gitu kalau ada, dan mungkin satu dua bisa berpendapat gitu ya. Apakah menuruti keinginan remaja itu sama dengan memanjakan? Terus kemudian pertanyaan kedua, apakah orang tua itu udah pasti tahu kebutuhan anak, khususnya remaja? Jadi apakah ketika eh, mohon maaf, saya waktu remaja begitu nggih, Bapak Ibu, terus kemudian ibu saya menghadapi saya yang lagi emosian gitu langsung paham gitu harus berbuat apa gitu. Kalau menurut pengalaman boleh Bapak Ibu, saya dengan senang hati Bapak Ibu bisa bercerita gitu. Kalaupun misalnya mau menuliskan di kolom chat juga boleh. Monggo dipersilahkan. Kalau ada yang mau bercerita saya tunggu Bapak Ibu. Tidak selalu tergantung situasinya, dan orang tua tidak selalu keinginan remaja. Matur nuwun. Ada kalanya perlu, ada kalanya tidak. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu ada yang mau cerita? Ini di awal sebelum nanti ada diskusi juga lebih dalam. Tidak setiap keinginan anak harus dituruti. Motif dari anak harusnya kelihatan dari perilaku. Matur nuwun. Oke, tidak sejauh permintaan tersebut masih wajar yang bisa dipahami. Orang tua tidak selalu benar dan tahu keinginan anak. Oke, misalnya anak dibelikan GoFood KFC, padahal ada makanan. Iya, iya, iya. Menuruti dia tidak baik, kita harus lihat menuruti keinginan remaja tidak sama dengan memanjakan. Oke, ada yang mau bercerita, Ibu? Iya, matur nuwun. Terima kasih. Terkadang ada sesuatu yang berusaha disembunyikan dari orang tua. Ya, ini sudah pengalaman kayaknya. Nanti bisa cerita ya ini orang tuanya dari Jovan ini. Iya. Baik, Bapak Ibu. Eh Sebetulnya ini pertanyaan klise karena saya tahu Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Hanya saya ingin Bapak Ibu mengingat kembali ya sebelum saya memberikan sedikit eh, formula gitu untuk mendampingi. Karena menurut saya ini seni. Betul ya Bapak Ibu, karena menuruti keinginan juga belum berarti memanjakan, tetapi tidak selalu juga harus dituruti keinginannya.
ya. Kembali lagi, ini karena remaja, karena kompleks gitu ya, keinginannya nanti tambah banyak dan didorong oleh emosi-emosi mereka. Tentu saja, mungkin pilihan yang mereka pilih itu belum tentu benar. Nah, tapi sayangnya kadang-kadang kalau remaja meresponnya udah emosi dulu. Udah pasti kayak, nggak boleh gitu ya. Terus kemudian nanti tengkar, lalu mungkin ngambek, begitu. Saya dulu ingat begitu Bapak Ibu, ketika dulu pelajaran musik. Pelajaran musik tuh ibu saya suka menuntut gitu ya, menuntut. Bahasanya udah nuntut ini ya. Karena dulu saya memang merasa dituntut gitu. Saya sebetulnya nggak suka gitu. Tapi meminta saya untuk memainkan musik buat lagu-lagu gereja gitu. Padahal saya pingin musik-musik yang pada zaman itu gitu ya. Juga saya pengen belajar gitu. Tetapi jangan lagu-lagu yang romantis-romantis gitu, lagu gereja aja gitu. Saya memang pada saat itu hanya menangkap itu sebuah permintaan yang saya tuh nggak setuju gitu dan saya ngambek waktu itu. Saya mungkin pernah ya mendiamkan lah ibu saya gitu ya karena kayak halah gitu aja diatur gitu. Tetapi ya kalau Bapak Ibu tanya gitu ya, apakah akhirnya tahu? Ya tahu, tapi setelah dewasa ya Bapak Ibu. Saya tidak mendapatkan jawabannya pada saat itu. Ya, jadi memang ada beberapa pilihan yang memang harus kita tega untuk apa ya, arahkan kepada anak, walaupun mungkin respon anak tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya, menghadapi ya wis ngambek biarin emang nggak boleh ya nggak boleh karena kita tahu bahwa itu nggak bisa gitu ya. Tapi mungkin memang kalau itu menurut kita karena kita sudah lebih matang sebagai orang tua gitu dan kemudian dengan pertimbangan tertentu kemudian membolehkan menuruti pemerintahannya ya oke gitu ya. Atau tadi yang sudah diceritakan oleh Bapak Ibu juga bahwa apakah selalu paham? Ya, saya pikir begitu mungkin bisa jadi kalau anak betul-betul buah yang jatuh dari pohonnya, 1, 2 hal itu kayaknya rasanya kita menghadapi diri kita sendiri. Nah, ini kadang-kadang kalau berbicara sama teman yang sudah punya anak walaupun itu toddler gitu ya, udah mulai kerasa, malah justru capek gitu, karena ini udah mirip banget sama kita gitu. Iya, keras kepalanya sama banget sama aku gitu, kesel gitu biar bapaknya aja gitu, katanya biasanya gitu. Nah, ya itu menarik gitu ya Bapak Ibu, karena kalau saya sebut parenting itu bukan sesuatu yang buruk dan jelek gitu. Ya walaupun ada tipe-tipe parenting itu, saya sehari ini tidak akan membicarakan itu, tetapi saya ingin membuat parenting itu adalah seni. Karena kalau remaja itu seni banget. Karena kadang-kadang abstrak gitu ya, anak kita susah banget untuk dipahami. Nah, Bapak Ibu, formulanya adalah kasih yang tadi saya jelaskan di awal. Yang pertama ya, Bapak Ibu, kasih. Yang pertama konsisten, arahkan, support, ingatkan, dan hargai. Nah, itu seperti apa? Nah, konsisten terkait dengan refleksi tadi ya, Bapak Ibu. Kalau menuruti keinginan dan tidak, pertimbangannya salah satunya adalah aturan. Jadi aturan itu menurut saya masih penting, Bapak Ibu. Silakan dipertahankan. Jangan nggak tega gitu ya. Waduh, udah gede nggak tega. Ya, kadang-kadang memang harus tega-tegaan, tetapi memang harus seimbang antara konsekuensinya dan apresiasi. Mungkin kadang-kadang kita lupa bahwa ketika anak sudah melakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan, benar-benar ditepuk gitu ya. Nah, gitu bagus gitu ya. Bagus kalau kamu mau untuk katakanlah tadi makan nggak makan KFC. Nah, sehat toh gitu. Kalau di rumah itu sehat bagus gitu. Ya walaupun itu respon anak masih diam aja tapi konsisten tadi ya Bapak Ibu supaya anak-anak tetap tahu rules-nya adalah kalau yang nggak boleh seperti ini, kalau aku sudah melakukan, oh ternyata aku diapresiasi itu berarti benar. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi konsekuensinya pun juga harus apa namanya tegas dalam arti bukan galak atau marah-marah tapi tegas gitu. Kalau misalnya akhirnya dalam tanda kutip misalkan tadi tetap nekat beli KFC gitu ya. Terus habis itu katakanlah konsekuensinya adalah KFC-nya diambil, diemin, dah gitu ya. Misalkan biar anaknya berpikir dulu gitu ya, diberikan waktu, ruang, marah biarin gitu ya. Nah, lalu selanjutnya seperti apa? Nah, ini yang selanjutnya adalah arahkan Bapak Ibu. Seringkali kalau untuk anak remaja itu butuh penjelasan. Walaupun menurut saya sekarang anak SD pun juga begitu ya, apalagi remaja gitu. Apalagi sekarang mereka sudah bisa berpikir.
bisa daya pikirnya sudah mulai terbentuk nih gitu ya untuk menganalisa satu hal dengan yang lain. Jadi kalau ada aturan tertentu, kenapa kok nggak boleh beli KFC dan harus makan makanan di rumah? Atau kayak saya, kenapa kok ayolah mainkan lagu-lagu rohani tapi dicoba gitu ya untuk dimainkan di gereja? Atau aturan-aturan lainnya gitu ya yang sudah Bapak Ibu buat, harapannya berikan penjelasan. Nah, diarahkan di sini adalah ada proses diskusi dan kesepakatan. Kalau di sekolah sekarang sudah diajarkan kesepakatan kelas gitu, aturan di kelas gitu. Nah, harapannya di rumah saya pikir juga perlu begitu ya. Wah, kapan ini Mbak Kiki gitu ya buat membuatnya ya. Monggo begitu. Ini memang butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort, tetapi untuk supaya kita bisa mengarahkan anak remaja, bisa kita sama-sama dampingi, tadi ya kata kuncinya dampingi untuk bisa berkembang menjadi lebih baik dan menyesuaikan diri, harus ada penjelasan yang jelas. Karena sekarang juga dengan adanya media sosial, informasi sangat banyak yang diserap oleh anak-anak. Anak-anak bisa, mungkin katakanlah sekarang anak-anak lebih pintar daripada orang tuanya. Tunggu dulu Bapak Ibu. Nggak gitu juga kok gitu ya. Jangan terus minder sama anak, jangan gitu. Justru Bapak Ibu juga berusaha untuk memahami situasi atau informasi yang diberikan oleh anak-anak. Jangan minder dulu kalau misalnya kok mereka udah lebih tahu, enggak Bapak Ibu gitu ya. Tetap Bapak Ibu yang lebih berpengalaman, ya orang tua yang punya peran juga untuk mendampingi sesuai dengan, dan saya pikir gitu nggak mungkin orang tua memberikan arahan yang buruk. Nah, kemudian yang penting adalah Bapak Ibu juga untuk anak remaja ini berikan kepercayaan. Di samping gitu ya, kita mengarahkan dan mendampingi tadi, menjelaskan ada beberapa bagian, tapi coba aja berikan kepercayaan. Ya sudah, kalau kamu mau mencoba dengan cara tersebut, dan kalau kita sudah pertimbangan itu adalah keputusan yang tidak berbahaya untuk anak kita, walaupun kita masih kayak, ini beneran nggak ya, gitu, nggak apa-apa nggak ya, kita masih khawatir, coba berikan kepercayaan dulu. Begitu, dan ini memang butuh diskusi dan kesepakatan. Itu arahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu ini kan sudah masuk dalam rules ya. Nah, kalau sudah anak-anak berjalan di dunia remajanya dan juga kemudian di pendidikannya, sekolahnya, support. Bapak Ibu, pasti anak-anak remaja sering mengalami situasi di mana mereka hilang arah atau kayak ngerasa gagal, ngerasa kayak paling jelek gitu ya. Ataupun overthinking kalau tadi ya. Ya, hadir dan menerima. Mudah, tidak mudah begitu. Karena untuk memahami emosi pada saat itu anak mungkin kita juga nggak paham, tetapi memang support itu sangat diperlukan ya Bapak Ibu gitu. Entah itu tiba-tiba anak yang banting barang, entah itu tiba-tiba apapun itu ya sedang hilang arah dengan segala macam situasi, tetaplah untuk mensupport, tetaplah untuk mendukung. Kemudian ingatkan. Wah, ngingetin apa ini? Ngingetin tadi tentang aturannya atau ngingetin apa gitu ya? Ingatkan Bapak Ibu bahwa mereka berharga dan mereka mampu. Ya, Bapak Ibu mungkin gitu ya. Kalau di Domsav ini memang pasti dituntut akademisnya yang tinggi ya, gitu. Nilainya bagus dan yang lain-lain. Saya juga mengalami dulu. Tapi Bapak Ibu memang pada kenyataannya kemampuan anak Bapak Ibu dengan anak Bapak Ibu yang lain mungkin saja berbeda gitu, dengan segala macam faktor lah ya, mau karena kurang belajarnya, mau karena mungkin dari segi kemampuannya, katakanlah memang susah untuk pelajaran matematika, memang susah untuk pelajaran bahasa dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu ketika mereka sedang dapat nilai jelek nih, gitu, atau sedang katakanlah mungkin kok kayaknya teman-temanku bisa ikut kegiatan ini dan itu gitu ya. Atau kalau sudah misalnya perform gitu, Domsav Choir gitu, tapi kok ternyata jelek gitu. Pasti mereka punya perasaan yang, aduh kok aku nggak seneng, kok gagal gitu ya. Ingatkan bahwa apapun yang terjadi gitu ya di dalam kehidupan remaja ini, yang confusing, yang tadi penuh dengan konflik, mereka tetap berharga Bapak Ibu. Dan mereka itu mampu dengan ukuran mereka. Itu yang perlu diingatkan terus sebagai orang tua. Caranya gimana, monggo. Itu seni ya Bapak Ibu, kembali lagi. Makanya ini diaplikasikan sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, hargai apa? Hargai proses yang dilalui dan tiap langkah kecil. Secara tidak sadar memang mungkin orang tua gitu ya,
berfokus pada hasil akhir gitu. Tidak hanya orang tua sih, sebagai pendidik saya pun gitu ya, walaupun di mahasiswa gitu, ngelihatnya nilai, ngelihatnya bagaimana performa di kelas gitu. Tapi memang kalau di pendidikan mungkin wajar gitu ya Bapak Ibu, karena kami memang mempertimbangkan dari nilai. Nah, tapi kalau di keluarga, saya pikir karena keluarga adalah yang terdekat untuk anak-anak, ya siapa tahu nih memang sudah berusaha belajar gitu, tetapi kok ya belum bisa sesuai dengan target gitu. Ya apapun itu yang terjadi, tetap dihargai bagaimana prosesnya, sehingga anak tersebut tetap mau untuk berjuang begitu. eh Kompleksnya anak remaja itu karena didorong oleh emosi tadi ya Bapak Ibu. Mungkin kalau langsung juga dikasih katakanlah gas yang dalam bentuk emosional, jadi kayak tabrakan gitu. Jadi kalau misalnya orang tua marah itu kan sebenarnya emosi ya Bapak Ibu ya. Marah itu kan bentuk emosi dan mengekspresikan. Jadi kayak tabrakan begitu. Jadi memang harus ada ruang yang diberikan gitu untuk anak untuk bisa saling berdiskusi itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi 5 formula ini semoga bisa diterapkan gitu ya untuk seni mendampingi anak-anak remaja. Tapi mungkin juga bisa diterapkan gitu anak-anak yang masih kecil dengan caranya masing-masing dengan pola perkembangannya mereka gitu ya supaya kita paling tidak sebagai orang tua tahu persis dan menyadari apa, menyadari hal-hal ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita sudah emosi gitu ya, ataupun mungkin kayak udah capek dan lain-lain, kita jadi lupa gitu, atau kurang menyadari sebetulnya anak ini sedang mengapa. Perlu untuk kita belajar juga sebenarnya jenis-jenis emosi anak itu seperti apa, kurang ya paling tidak kalau overthinking itu sebenarnya bisa aja marah, bisa aja jengkel, bisa aja kecewa dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa mulai menggali sedikit-sedikit ya, dia lagi ada permasalahan apa, apakah pertemanan gitu. Saya ingat banget dulu Bapak Ibu di kelas 7 gitu, konflik yang terjadi di pertemanan saya tuh udah melebihi drama-drama Korea gitu yang di kelas gitu. Udah surat-suratan isinya di apa ya, menjelekkan satu teman dengan yang lainnya gitu ya. Bukan bullying gitu ya Bapak Ibu, tetapi kalau saya pikir ini karena nggak suka aja dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu. Ada urusan mading, terus habis itu kemudian satu nggak setuju, satu marah-marah, terus habis itu kemudian pada akhirnya bubar. Terus satunya nangis, ada satunya yang kayak nggak mau ngerjain ngambek dan yang lain-lain. Menurut saya itu adalah sebuah seni gitu ya waktu itu pengalaman kelas 7 yang tidak pernah saya lupakan. Dan saya ingat itu dulu Bu Kristina juga menjadi salah satu pendamping. Itu menurut sangat berkesan ya buat saya ya Bu ya, karena itu dulu beneran cukup mengganggu situasi kelas. Jadi kelasnya penuh dengan pertengkaran ya. Tapi kembali lagi gitu karena ya anak-anak semua didorong oleh emosi. Ya, dan ini Bapak Ibu, sudut pandang anak, memecahkan kode anak remaja tuh nggak mudah ya. Eh, Kadang kalau udah anak itu pemalu gitu atau kemudian nggak mau ngomong, terus diem aja. Atau misalnya kalau saya biasanya anak-anak remaja di gereja gitu ya, saya tuh udah gembira gitu, "Oh ya gimana kabarnya?" Tetap diem, flat gitu ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya mereka ngerasa apa, malas, seneng, atau dan lain-lain gitu ya. Saya sebagai orang tua, bukan orang tua remaja saja bingung gitu ya, apalagi Bapak Ibu. Dan memang perlu Bapak Ibu untuk bisa mengenali sudut pandang anak. Apa sih sebenarnya yang di dalam pikiran gitu ya. Ditebak-tebak, boleh kok Bapak Ibu menebak-nebak, nggak tentu benar tadi sudah Bapak Ibu jelaskan, mungkin nggak perlu memahami, tapi perlu untuk coba ditebak-tebak. Karena penting juga keterbukaan tentang hidupnya ya. Tapi Mbak Kiki, anak saya tuh susah kalau suruh cerita gitu. Ya, memang butuh waktu kadang-kadang Bapak Ibu. Tetapi jangan menyerah untuk membuat anak mau bercerita. Caranya bagaimanapun, kembali lagi itu seni ya Bapak Ibu. Tapi ya paling tidak bisa dengan berkumpul, bisa dengan misalnya pada saat kondisi santai gitu ya. Karena kadang-kadang juga tadi yang Pak Jovan tadi ya, orang tuanya Pak Jovan bilang banyak menyembunyikan sesuatu yang mungkin aja
mereka mungkin takut karena sesuatu itu tabu gitu, atau sesuatu itu kayak nanti orang tua marah gitu. Atau menarik juga Bapak Ibu, kemarin saya habis konseling gitu ya anak remaja. Ternyata anak remaja pun punya berpikiran, aduh nanti kalau aku cerita nanti aku nggak nyenengin orang tua, aku kasihan sama orang tuaku. Anak-anak remaja bisa loh berpikir seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi lihat Bapak Ibunya kerja, terus habis itu mereka berpikir bahwa Bapak Ibuku kasihan gitu nanti kalau aku ceritain. Ada gitu ya, ada yang sudah mulai berpikir. Jadi tiga hal ini perlu dikenali. Emosinya seperti apa, bagaimana cara berpikirnya, dan coba terbuka tentang fenomena itu. Ketika tadi saya cerita, waktu marah-marahan ibu saya tahu gitu ya, dan bahkan ya mungkin karena saya juga jengkel, nangis-nangis di rumah gitu ya, ya jadi saya cerita sama ibu saya. Tapi nggak tahu ibu saya paham apa enggak, karena kalau ibu saya adalah tipe yang habis ceritain lupa. Nah ini poin plus ya buat Bapak Ibu yang mungkin punya sifat yang gampang lupa gitu. Habis ceritain oh lupa gitu, tidak dipendem gitu ya. Ya itu seni ya, kembali lagi Bapak Ibu. Baik. Nah, mungkin ini yang juga bisa saya tekankan Bapak Ibu. Semoga bisa terus jangan mengingat itu bahwa video, anak nanti itu muncul bukan kamera. produk kita. Saya yakin masih emang enggak suaranya kan mungkin bisa dengan baca-baca ini. Cetek Pak Ali lah. Oke. Jadi Apakah cuma ini? kalau pakai ini yang bisa paham. Cetek Pak Ali. Tapi gue pakai Pak Ali buku juga. Iya, nggak apa-apa, Ibu tanya Pak Ali. Ada dulu di situ. Oke. Ya, Masalahnya baik. ini nggak bisa, suara di HP juga nggak bisa, Nang. Mungkin bisa saya bantu mute ya. Oke, baik. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Anak itu bukan produk, mungkin secara tidak sadar begitu ya Bapak Ibu, karena kita ingin membentuk anak kita gitu ya. Ada tanggung jawab penuh sebagai orang tua sehingga kayak kita berjuang supaya anak kita menjadi. Nah, hati-hati kalau kita terus apa ya, terpaku pada pikiran itu. Sebenarnya pikiran itu tidak salah, tetapi jangan sampai itu jadi terus kita tanamkan ke anak kita untuk dibentuk sesuai dengan yang kita mau. Karena sebetulnya remaja itu bukan butuh nasihat, tidak sekedar itu ya, tetapi butuh ruang aman. Ruang aman untuk apa? Mencoba. Karena ya tadi, karena mereka lagi mencari dan menyusun puzzle, mereka butuh coba sana-sini. Dan kalau mereka coba, pasti ada sisi gagal. Nah, siapa lagi yang mau menerima mereka kalau tidak keluarganya? Ya, di sekolah bisa, guru BK mungkin bisa ya untuk apa namanya, katakanlah curhat gitu sama guru BK gitu, atau curhat sama temennya. Tetapi kan itu di sekolah. Ruang yang paling dekat dengan anak-anak kan harapannya adalah keluarga begitu. Jadi harapannya keluarga bisa membentuk ruang aman dan ruang yang menerima saat mereka gagal dalam hal apapun. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mendukung anaknya untuk mencoba lomba, untuk mencoba apapun itu, begitu saya sangat mengapresiasi begitu ya. Tetapi fokusnya adalah mencoba tadi eksplorasi, bukan soal menangnya. Karena kadang-kadang mungkin fokusnya jadinya menangnya nih gitu ya, secara tidak sadar gitu. Kalau menurut saya menang adalah bonus. Tapi supaya mereka bisa belajar untuk menerima, oh aku tuh nyoba dan mencari identitas, aku tuh bisa ya sebenarnya main musik misalkan katakanlah. Dan ternyata aku main musiknya ukurannya tidak sebagus dengan temanku yang menang-menang juara lomba gini, enggak apa-apa ya, karena aku masih bisa kok ngiringi nah gitu ya. Jadi ada proses untuk mencoba dan ruang nggak apa-apa kalau gagal diterima. Yuk dicoba lagi, didukung lagi supaya anaknya mau maju. Begitu. Ya, Bapak Ibu, jadi konteks tumbuh bersama itu sebetulnya adalah, nah ini Bapak Ibu, tadi saya ngomong kan soal anak ya, point of view-nya ya, atau pandangannya. Tapi Bapak Ibu sendiri juga jangan lupa terhadap diri sendiri gitu. Karena saya tadi bilang sebagai orang tua, apalagi orang tua remaja, tantangannya luar biasa gitu. Nanti boleh setelah sesi ini sharing gitu ya, bagaimana kalau yang sudah anak berhasil gitu ya meluluskan anaknya dari Domsaf, monggo bisa sharing gitu apa saja yang sudah dilakukan. Tapi saya berpesan Bapak Ibu, mungkin di tengah tuntutan pekerjaan, di tengah tuntutan kehidupan gitu ya semakin berat gitu, bisa juga belajar peka pada emosi diri dan terus belajar mengelola emosi, dalam arti bisa jadi ketika kita marah sama anak gitu bukan sepenuhnya salah anak,
ataupun kita juga ya kalau kata orang khilaf gitu ya. Tapi mungkin bukan itunya Bapak Ibu, tetapi lebih ke bagaimana kita sebenarnya kalau lelah, kalau kecewa, kalau kita nggak suka pada anak gitu, kalau kita sudah peka dan belajar mengelola emosi, nah itu nanti kita akan menolong untuk berkomunikasi pada anak sesuai dengan kebutuhannya. Begitu, itu perlu dirawat gitu ya Bapak Ibu. Belajar mengenali pikiran negatif kita, biasanya mama-mama yang cemas gitu ya. Coba dikenali lagi cemasnya soal apa gitu, supaya paling tidak penyelesaiannya bisa diselesaikan bersama-sama, tidak sepenuhnya diserahkan sekolah. Mungkin ada beberapa yang juga bisa diselesaikan di keluarga, atau mungkin berdiskusi dengan mamah-mamah lainnya gitu. Atau mungkin juga nggak cuman mamah ya, ini saya agak menuduh mama, tapi biasanya yang cemas tuh mamah-mamah gitu. Tapi papa juga mungkin begitu, bapak-bapak mungkin punya pemikiran-pemikiran. Karena biasanya Bapak akan fokus pada mendisiplinkan anak, kalau anakku jadi rusak gimana dan sebagainya. Nah, ini pikiran yang wajar dan tidak masalah, namun perlu mengenali apakah pikiran-pikiran negatif itu bisa mendukung perkembangan anak, apa justru mungkin perlu belajar lagi supaya tidak terlalu khawatir, tidak terlalu cemas begitu. Nah, ini kan soal diri. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang masih punya pasangan begitu, silahkan untuk terus dirawat romantismenya. Karena remaja ini tantangannya berat, butuh kerjasama yang baik gitu antara suami dan istri. Kalau tadi soal konsisten, soal mengarahkan, kan juga perlu kesepakatan antara suami istri. Jadi kalau dilihat keluarganya hangat, dilihat papa mamahnya mesra gitu kan ya, tentunya mendukung juga supaya anak di rumah pun juga merasakan kenyamanan dan ruang aman itu tadi begitu ya. Nah, yang terakhir tadi Bruder juga sudah menyampaikan quality time gitu. Silahkan Bapak Ibu berusaha untuk menyediakan sedikit waktu begitu. Kadang-kadang memang di quality time inilah siapa tahu anak yang sebelumnya nggak terbuka jadi terbuka gitu ya dengan sendirinya. Tapi memang ini harus biasanya direncanakan dan diusahakan. Kembali lagi saya memahami, bahkan mungkin Bapak Ibu di sini sendiri gitu ya, ada yang mungkin suaminya kerja di luar kota begitu, dan kemudian mungkin di sini Ibu juga harus bekerja gitu ya. Kayak waktunya cuman anak itu tinggal berapa jam, tetapi bagaimanapun quality time itu penting. Jadi ini tumbuhnya bersama-sama, tidak hanya anak gitu ya, tapi mendampingi untuk tumbuh bersama-sama. Ya, apapun itu Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi gitu karena Bapak Ibu sudah mendidik anak dari toddler gitu ya, dari bayi sampai di titik sekarang. Sudah berusaha yang terbaik untuk melakukan apapun itu sehingga anak di titik ini dan berhasil masuk Domsaf itu kan luar biasa gitu ya. Kalau nggak didikan Bapak Ibu ya siapa lagi gitu ya. Jadi terima kasih atas usaha yang terbaik yang telah dilakukan. Bagaimanapun gitu ya untuk membangun kemandirian diri remaja, berilah kasih tadi ya, rumusnya, formulanya, bukan tuntutan. Dan perjalanan menjadi orang tua adalah proses belajar, makanya tadi saya bilang menjadi orang tua adalah seni gitu. Harapannya dengan ini Bapak Ibu mungkin nanti bisa teringat kembali gitu ya hal-hal yang perlu dilakukan untuk anak, dan mungkin kalau perlu merubah cara pendekatan ya, cara pendampingan supaya anak-anak lebih mandiri, lebih berani mencoba gitu ya, dan nggak apa-apa kalau gagal. Nah, ini mungkin ada hal-hal yang bisa didiskusikan gitu ya setelah ini. Bagaimana kira-kira supaya bisa sama-sama bekerja sama, tidak hanya dari pihak sekolah saja, tetapi juga keluarga atau papa mama bisa memberikan masukan gitu ya. Dan nanti harapannya setelah ini ada juga dari sekolah mungkin ya nanti juga bisa memberikan gambaran-gambaran sebenarnya anak-anak bisa mengeksplorasi apa saja di sekolah begitu, dan juga mungkin ada batasan-batasan tertentu gitu ya. Kalau ditangani Bu Kristina semua atau tadi guru BK yang lain gitu ada berapa ratus anak ya pusing juga ya. Saya pun juga psikolog gitu harus menangani kalau anak-anak remaja pada datang ya. Juga kewalahan ya, bagaimanapun semua berawal dari keluarga sehingga berilah kasih. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan begitu, semoga bisa membantu untuk merefleksikan ya, saya memantik gitu Bapak Ibu untuk bisa bercerita dan
bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk mendampingi anak. Saya kembalikan kembali ke Bu Kristina. Ya, ya, terima kasih Bu Kinanti ya dengan kasihnya gitu ya. Tadi saya itu pernah mengingat nama Kinanti gitu ya. Tetapi jujur dengan melihat wajah yang cantik ini saya lupa gitu ya. Karena itu bertemunya berarti kita di kelas 7 waktu itu gitu ya, tahun 2005 ya mungkin ya, 2006. Betul. Nah, itu juga menjadi persoalan karena dulu saya berjerawat banyak, Ibu. Gitu. Yang Ya, membuat saya minder terima itu tuh. kasih Bu Kinanti. Iya. Dan untuk Bapak Ibu semua, ini ada waktu kita untuk sharing bersama gitu ya. Monggo silakan manfaatkan waktu ini bisa dengan raise hand, bisa dengan menulis di chat. Monggo kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin akan sharing atau mungkin bertanya dan sebagainya. Monggo silakan. Yo, selamat siang, Bu. Ya, selamat siang Mau Bapak. Monggo. mau tanya, Bu. Ini Ya, kadang-kadang anak-anak kan sukanya main gadget itu loh, Bu. yeah. HP ya. Dia tuh kadang-kadang banyak ketergantungan ke situ aku lihat. Terus kadang-kadang kalau mau disuruh apa tuh malas. Karena kan HP itu loh pengaruhnya luar biasa. Cara ngatasinnya gimana, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ini saya mohon maaf tidak bisa melihat nama Bapak ya di sini Samsung ya yang muncul ya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin baik langsung ditanggapi saja ya Bu Kinanti karena ini tadi di chat juga ada yang berkaitan dengan HP. Sama, intinya sama. Monggo silakan Bu Kinanti. Oke, baik. Begini, Pak, dan juga mungkin ibu-ibu, bapak yang lain gitu. Memang tantangan sekarang itu gadget. Saya memang tidak membahas gadget karena kalau membahas gadget itu sebetulnya panjang sekali gitu ya. Itu mungkin nanti bisa dijadikan sesi khusus ya Bu Kristina ya. Cuman satu hal yang atau beberapa poin yang bisa saya berikan gambaran begitu ya Pak ya. Yang pertama, sekarang itu gadget itu lebih menarik begitu. Karena apa? Karena konten dan isinya itu bisa menyajikan atau memberikan fasilitas untuk remaja menampung drive-nya tadi, menampung segala emosinya mereka pengen eksplorasi apa tuh kayak semua tuh tersedia di situ, begitu. Dan apalagi sekarang itu mereka semua mendapatkan secara instan. Entah kenapa gitu ya. Sekarang coba siapa dari Bapak Ibu yang tahu tentang balerina cappuccina? Tahu nggak itu Bapak Ibu gitu ya? Ada tung 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 sahur. Ada yang tahu Bapak Ibu? Waduh, tabok anaknya. Nah, Bapak Ibu tahu ya. Nah, ini pun fenomena yang menarik ya, yang seringkali bahkan saya pun gitu ya, kenapa anak-anak tertarik hal ini gitu? Apa yang drive, apa yang bisa difasilitasi oleh tung 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 sahur sehingga anak-anak bisa ketawa dari situ gitu dan menikmati apakah ceritanya, apakah bentuknya yang lucu atau yang lain-lain gitu. Itu baru satu konten ya Bapak Ibu. Dan kemudian anak sekarang kan memang mungkin stimulusnya adalah dari kecil itu tidak disadari visual. Nah, kalau media sosial itu kan sangat memberikan visual yang bagus. Visual, audio, mereka akan tertarik di sana. Dan seakan-akan mereka mendapatkan kesenangan atau pleasure atau jawaban itu dari media sosial. Terus mereka punya mungkin fans gitu ya, atau sorry bukan fans, tapi mereka ngefans akan satu hal gitu ya, satu tokoh, mau itu influencer, mau itu tokoh anime, mau itu tokoh apapun itu begitu ya, sehingga mereka punya dunianya sendiri. Nah, dari tiga hal itu gitu ya, perlu dipahami dulu sebetulnya di dalam media sosial ini anak sedang tertarik apa. Kok sampai disuruh diem nggak mau, sampai kayak kok ngapa-ngapain males. Apa yang dia dapatkan dari media sosial yang di sekitarnya itu dia tidak mendapatkan tempat atau place-nya gitu ya, atau drive-nya tadi gitu. Kok bisa tertarik? Ini harus dicari tahu dulu. Karena masing-masing remaja pun itu eksplorasinya beda-beda. Ada yang eksplorasinya game, nonton konten-konten game Roblox gitu ya, Bapak Ibu, dan yang lain-lain. Dan biasanya ya Bapak Ibu, ini juga yang tantangan adalah supaya relate
Dan ini juga menjadikan tantangan. Nah, makanya tadi saya tanya, seberapa tahu tuh yang tung-tung sahur gitu ya. Ya, ada diskusi yang mengarah ke sana. Begitu. Sehingga ketika misalnya anak diminta untuk memberhentikan HP-nya dan memang harus rules yang tepat, ya tahu nanti kamu kan pengen main toh, kamu pengen misalnya menang toh, ada utang toh sama temenmu gamesnya nanti dulu gitu, kamu belajar dulu berapa jam. Nah itu kan ada validasi emosi ya, dia pengen ngegame tuh karena nggak mau kalah sama temennya gitu misalnya. Begitu kira-kira. Jadi harus dipahami dulu nih Bapak Ibu, sebenarnya di media sosial atau HP gitu ya. Kalau sekarang HP-an terus. Kalau dulu saya TV terus gitu ya. Itu karena saya tertarik, oh ada cerita, saya suka ceritanya, mengikuti ceritanya daripada belajar gitu. Karena dari cerita tersebut tuh gambarnya lucu gitu ya, bisa hahaha gitu. Kalau belajar kan jenuh. Jadi harus ada pleasure apa sih yang didapatkan dari konten-konten itu harus dimengerti dulu, Pak. Gitu kira-kira. Nah, itu harus tantangan, harus ada ngobrol dulu. Gitu. Yang bisa saya berikan, Bu Christina. Iya, terima kasih Bu Kinanti. Begitu ya Bapak. Iya Dan Bu, terima kasih Bu. ya, sama-sama. Kita dari sekolah itu memfasilitasi juga talkshow untuk penggunaan IT dan juga anti bullying yang melalui media seperti itu. Dan kita sudah melaksanakannya kemarin tanggal 4 Agustus itu bersama Pak Heri dari Humas Mabes Polri seperti itu. Dan itu setiap tahunnya ada, atau nanti ketika nanti kelas 8 itu ada lagi. Jadi kami ulang-ulang gitu ya. Jadi anak bersama wali kelas di kelas, kemudian Zoom seperti ini bareng gitu ya, tapi Zoom-nya klasikal gitu. Nanti kami beritahukan juga ke orang tua gitu, bisa mengikuti seperti itu. Dari Pak Heri ini menyampaikan orang tua itu sebetulnya diizinkan untuk seperti membuka HP anak, anak tidak memiliki apa ya sandi, tapi orang tua tahu sandinya seperti apa, itu hak orang tua. Kalau anak-anak mengatakan ini kan privasi gitu ya, tetapi dari pembicara waktu itu menyampaikan kalau tujuannya untuk pendidikan itu diizinkan. Jadi seperti rahasia di sekolah misalkan, rahasia di sekolah itu kalau tujuannya untuk pendidikan itu diizinkan seperti itu. Jadi orang tua pun juga diizinkan. Kalau anak sekarang kan pengennya rahasiaku gitu ya, rahasiaku. Tetapi sebetulnya untuk pendidikan baik itu di lembaga pendidikan ataupun di rumah sebagai orang tua itu diizinkan seperti itu. Karena memang kenyataannya anak-anak kita seperti yang disampaikan Bu Kinanti gitu ya, nggak bisa lepas dari gadget. Buat PR ya, buat PR-nya 5 menit, tapi nanti setelah itu lanjut. Kalau ada orang tua datang, mereka kembali ke PR, itu yang anak-anak ceritakan. Kalau dengan kami cenderung lebih terbuka. Saya biasanya tanya gini, siapa yang kalau di rumah sampai malam pegang HP, itu banyak yang tunjuk jari. Ada juga yang saya bertanya siapa yang pegang HP-nya ada waktu tertentu, itu juga ada yang tunjuk jari. Nah itu monggo tergantung orang tua juga. Jadi anak-anak ada yang memiliki waktu untuk pegang HP itu sampai jam sekian, katakan sampai jam 10, sampai jam 9 itu ada. Setelah itu kemudian dibatasi. Nah, ini yang kami temukan di sekolah seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin nanti setiap anak juga akan berbeda-beda cara mengatasinya dan juga mendekatinya seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan di chat. Ada Ibu. Halo, iya di chat Di ya Bu kolom Rizky chat. ya. Ya. Di kolom chat ini dari Ibu MCH Ayunda. Bagaimana cara menangani anak yang mudian? Kemudian ini bisa digabungkan juga dengan dari 7 domsaf ini. Menghadapi anak yang tidak mau mencoba apapun, tidak ada motivasi. Nah, mungkin ini Bu Kinanti bisa membantu untuk menyampaikan bagaimana tipsnya begitu. Monggo Bu Kinanti. Baik, terima kasih gitu. Tadi juga ada pertanyaan yang kurang lebih sama tentang
menghadapi emosi nih, perubahan emosi anak khususnya putri gitu. Sering diberi nasihat dan masukan jadi tidak berkenan gitu ya. Jadi gimana sih kalau menghadapi anaknya yang tadi emosian. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kenapa tadi saya menyarankan gitu untuk Bapak Ibu tumbuh bersama itu sebetulnya adalah karena namanya juga orang tua ya. Ya, namanya juga orang tua pasti akan yang pertama terpancing emosi juga. Apalagi kalau anak tadi juga ada beberapa sudah ditanya, udah dikasih tahu berkali-kali kayak kasih tanya terus gitu ya. Terus kemudian mungkin juga karena anaknya kemudian dari yang tadi senang kayaknya mau makan es krim tiba-tiba drop, ngambek, nggak tahu kenapa gitu ya, dan lain-lain dan menyebabkan tidak terbuka. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya yang bisa dilakukan pada saat itu, kita boleh kok untuk memberikan jeda, tapi fokusnya tidak sepenuhnya pada anak. Dalam arti, karena kondisi Bapak Ibu penuh dengan luapan emosi juga gitu. Maka dari situ saya pikir ada baiknya Bapak Ibu juga boleh menenangkan diri dulu gitu ya dengan entah mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau Bapak Ibu sudah tenang, baru dibicarakan bersama-sama. Karena sebetulnya energi itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Saya sering bertengkar dengan ibu saya karena energinya sama-sama match. Match-nya adalah sama-sama naik gitu. Anak saya lagi marah gitu ya dulu, terus ibu juga lagi capek marah-marah gitu. Nah, saya rasa gitu, kalau memang untuk mau mencapai solusi nggak mungkin dengan sama-sama emosi begitu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu sendiri dulu. Fokus dulu sebenarnya kenapa Bapak Ibu juga pengen anaknya kenapa, khawatir apa. Nah, baru dikomunikasikan pelan-pelan. Kalau anaknya masih ngambek, berarti memang kembali lagi tadi drive anak di remaja itu sangat tinggi ya emosinya. Berikan waktu, diemin aja dulu juga nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mau makan, kalau sudah mau itu baru pelan-pelan ditanya gitu ya. Ditanyanya juga kamu kenapa gitu, kadang-kadang bingung juga anak jawabnya ya. Jadi tolong hindari dengan tanya kenapa gitu. Ada yang bikin sebel kah gitu, temenmu atau siapa gitu? Oh enggak gitu. Atau mungkin dari pembicaraan yang sederhana, pembicaraan yang terlepas dari kondisi mereka. Misalnya dari kayak basa-basi gitu loh Bapak Ibu, basa-basi dulu yang untuk masuk gitu. Misalnya acara sekolah. Acara sekolahnya kapan sih? Besok apa ada event apa atau mungkin pasti kan ada ya pembicaraan-pembicaraan yang tidak harus membutuhkan eh, melibatkan emosional gitu ya, tergantung topik masing-masing. Atau Bapak Ibu bisa dimulai dari cerita dulu gitu, cerita yang eh, keseharian. Tadi Mama masak ini gitu, tapi misalnya Mama pakai resep ini lalala dan sebagainya gitu ya. Ya, pokoknya apapun itu untuk memancing anak gitu. Itu sebetulnya juga bisa ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita fokusnya adalah langsung pengen tahu gitu. Nah, itu jangan terburu-buru. Kok susah banget ya? Memang begitu Bapak Ibu seninya. Dulu kalau saya ngambek, saya selalu didiamkan sama ibu saya. Saya mengiranya adalah ibu saya nggak sayang sama saya gitu ya, tapi kayaknya juga butuh waktu ya, saya sedang memahami gitu. Karena mungkin waktu kalau misalkan saya ngambek, terus kemudian ibu saya ngajak ngomong, saya makin jedar-jedar gitu. Itu salah satu yang saya ingat siapa yang dilakukan gitu. Jadi mungkin tidak dimengerti oleh anak, tapi pada akhirnya dengan sendirinya nanti anak akan eh, terbuka. Kuncinya ya tadi membuat ruang aman. Nah, ruang amannya buat anak ini harus dicari bersama-sama gitu supaya dari yang tadi emosional, kemudian gitu. Dan kita nggak boleh melarang mereka tidak kemudian ya Bapak Ibu gitu. Kembali lagi karena ini anak remaja. Paling tidak yang kita tahu adalah dunianya mereka ya penuh dengan kebingungan tadi gitu. Tugasnya kita adalah mendampingi di saat mereka ruwet. Begitu. Itu yang bisa saya berikan Bu Kristina. Semoga membantu. Ya, terima kasih.
eh, ini kami join dengan Bu Rosa, sudah bisa aman ini. Karena tadi nggak aman di sini Bu Kinanti gitu ya. Oke, ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga. Ini, apakah wajar kalau anak baru saja bertanya, sudah mendapat jawaban dari ortunya, namun dia bertanya lagi dalam waktu yang dekat? Apakah ortu harus terus-menerus menjawab, menjelaskan berkali-kali kepada mereka, kepada anak? Nah, ini ada pertanyaan seperti itu, Bu Kinanti. Ya, tadi saya juga membaca pertanyaan itu. Sebetulnya saya penasaran sih pertanyaannya apa kalau boleh tahu begitu ya, karena kemungkinan memang anak belum mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Jangan-jangan dia sudah tahu jawabannya gitu, atau dia belum puas dengan jawabannya gitu ya. Eh, atau banyak hal faktornya begitu. Eh, jadi kalau untuk anak remaja, kalau ini konteksnya anak remaja ya, kalau anak kecil 3 sampai 5 tahun tadi bisa jadi memang dia pengen tahu terus saja, tapi kalau sudah remaja berarti ada unsur ada nggak puas dengan pernyataan yang sudah dijawab gitu oleh orang tuanya. Nah, ketidakpuasannya itu yang memang mungkin belum dipahami ya, yang perlu dicari tahu gitu, atau mungkin cara menjawabnya yang memang perlu seni lagi nih gitu. Itu bedanya gitu kalau anak bertanya di 3 sampai 5 tahun yang berkali-kali dan di remaja. Kalau di remaja jangan-jangan juga mereka udah tahu jawabannya gitu. Itu perlu hati-hati juga, jangan-jangan nguji orang tuanya ini. Iya. Itu sih Bu yang saya bisa jawab. Iya. Jadi bisa jadi dia belum puas gitu ya, bisa Mm-mm. jadi kemudian menguji gitu Bisa ya. jadi. Bisa jadi memang kemudian ya dia ingin mendapatkan jawaban yang lain atau mungkin Mm-mm. karena nggak fokus gitu mungkin ya. Ya terima Iya, kasih Bu Kinanti. Nah, iya. ini ada pertanyaan lagi nih. Wah, ini saya ini. Pernah saya suatu saat mengarahkan ke hal yang menurut pemikiran anak saya kuno. Saya diprotes, bilang kalau ibu dan saya, anak saya, udah beda generasi. Ibu tuh nggak paham. Gitu. Bagaimana caranya supaya kita sebagai orang tua bisa sejalan, sepemikiran dalam membimbing anak. Nah, ini bagaimana Bu Kinanti? Iya, baik. Nah, ini yang menjadi tantangan juga ya Bapak Ibu di media sosial itu juga sekarang mungkin saja anak-anak itu bisa mendapatkan informasi tentang diri mereka sebagai remaja. Jadi ini mereka remaja, saya nggak tahu kalau di SMP ini masih Gen Z atau sudah Gen Alpha ya Bu? Jadi mereka Alfa ya. sudah Alpha ya Bu ya? Wah, cepat sekali ya Bu. Z akhir. Z akhir. Iya, Z akhir sama Z alfa akhir ya. awal. Iya, alfa awal ya. Baik, terima kasih ya. Nah, ini lagi. Mungkin juga di media sosial sudah banyak ya influencer-influencer ataupun siapapun gitu yang menstatementkan, iya kita sudah berbeda dengan generasi apa gitu ya. Dan wajar banget kalau kita misalnya nggak cocok dan sebagainya. Dan itu jadi memvalidasi mereka untuk menyatakan statement itu. Tapi bukan itu yang saya mau point out ya, Ibu Bapak. Nah, tapi kembali lagi Ibu Bapak, perlu ada seni dan kerendahan hati tadi untuk mau paling tidak menghargai gitu ya. Menghargai, mengingatkan. Dalam arti begini Bapak Ibu, kita perlu juga belajar untuk memecahkan kode anak. Dengan menyadari kembali sebetulnya di balik itu dia kenapa sih ngerasa nggak dipahami. Nah, kalaupun misalkan gitu ya, maunya gimana gitu kan kadang-kadang lah terus maunya gimana gitu. Anakku maunya seperti ini eh, dengan generasi yang berbeda ataupun misalnya yang tadi nggak paham, nggak usah terlalu bersikeras untuk belajar memahami Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga punya rules tadi ya, ataupun pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tadi menyebabkan ada statement itu. Biasanya kalau itu terjadi karena ada ini sih aturan gitu ya, entah aturan apapun. Jelaskan alasannya gitu. Kalaupun misalnya itu ternyata adalah aturan yang harus dijalankan, saya nggak tahu misalkan salah contoh ya Bapak Ibu, misalnya aturan berpacaran misalnya gitu.
saya tahu Bapak Ibu di sini mungkin punya keyakinan yang berbeda dan prinsip masing-masing satu dengan yang lainnya gitu. Terus kemudian ada yang nggak apa-apa gitu kamu pacaran gitu, tapi cerita ya. Atau ada yang memang betul-betul tidak memperbolehkan. Nah, hal tersebut pun harus sama-sama disepakati dan didiskusikan gitu sampai paling tidak gitu anak ya walaupun tidak sepenuhnya menerima, mereka oke lah gitu ya, dicoba untuk melakukan. Nah, misalnya kalau alasan tersebut yang mengakibatkan kayak, alah, apa kan aku kan naksir doang gitu misalnya gitu ya. Nah, berarti kan sebetulnya konteks permasalahannya adalah ini sedang naksir, bukan soal pacarannya. Nah, Bapak Ibu juga perlu untuk menelaah permasalahan-permasalahan yang mana sih sebenarnya yang sedang dihadapi anak. Nah, itu yang juga Bapak Ibu perlu tumbuh dan merawat diri supaya jangan-jangan itu berawal dari kekhawatiran kita, pikiran negatif kita untuk menyeimbangkan antara tadi pemikiran anak dan pemikiran Bapak Ibu sebagai orang tua. Begitu. Seringkali mungkin juga Bapak Ibu secara tidak sadar tadi dipenuhi oleh pikiran negatif dan kecemasan. Begitu. Itu yang perlu juga perlahan-lahan dikontrol gitu ya Bapak Ibu. Karena biasanya pertimbangan-pertimbangan atau rules itu berawal dari hal itu. Contoh misalkan gadget nggak kepingin adiksi gitu ya. Atau tadi jangan sampai kalau misalnya kalau nggak boleh pacaran karena jangan sampai nanti Motor siapa rusak ya, gitu Kak? dan yang lain-lain gitu. Jadi fokusnya tidak ke situ Bapak Ibu, tetapi fokusnya adalah bagaimana sebenarnya pandangan anak tentang hal tersebut dulu gitu ya, diseimbangkan, dicari titik tengahnya. Nah, itu yang butuh seni ya Bapak Ibu, menurut saya. Ini tadi ada jawabannya, pertanyaannya adalah yang tadi konteks pertanyaan Bu Christina, cara belajar gimana? Sudah saya jelaskan berkali-kali gitu katanya. Iya, iya. Oke, kalau mau saya tambahkan ini bolehkah Bu Christina? Boleh langsung Iya, ya. ya. Ini kalau pertanyaannya adalah cara belajar gimana, berarti sampai di sini, sampai sekarang jangan-jangan dia masih frustrate gitu ya. Dia punya target tertentu, tapi dia nggak bisa melakukan atau susah untuk melakukan gitu. Tuh perlu dicari tahu dulu. Eh, jangan sampai gitu ya ketika menjelaskan itu adalah caranya kita doang gitu sebagai diri kita dulu sebagai orang tua, tapi mungkin juga perlu disesuaikan dengan sekarang. Ya, kalau ini saya agak promosi begitu ya jadinya. Misalkan kalau butuh tes psikologi dan kemudian untuk memahami gitu sebenarnya cara belajar yang tepat seperti apa, untuk menolong minat bakatnya seperti apa, jangan-jangan memang anak ini bingung ya boleh gitu untuk menolong memberikan gambaran yang tepat. Jangan-jangan memang sebetulnya si anak ini kayak sudah dilakukan tapi masih ada tadi perasaan yang tidak terdeskripsikan gitu ya. Gak puas, gak bisa gitu. Masih nggak nggak nemu nih gitu dia sendiri caranya begitu. Nah ini Pak Yoko gitu ya memang harus dicari cara yang titik tengah tadi sih kalau menurut saya problem solvingnya begitu. Dan memang mungkin gitu ya atau mungkin Pak Yoko jangan-jangan nih anak ini juga yang perfeksionis, yang pengen menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, kembali lagi, mungkin coba yuk diterima. Kamu masih berharga kok, enggak apa-apa kalau misalnya kamu segini tuh sudah cukup. Gitu, ini bukan masalahnya belajarmu. Jangan-jangan ini kamu yang sendiri coba belajar untuk menghargai dirimu sendiri, kamu sudah berjuang, sudah cukup. Siapa tahu ternyata butuhnya itu bukan jawaban cara belajarnya. Siapa tahu gitu ya Pak. Nanti silahkan coba di dalami kembali gitu ya maksud anak tersebut. Kenapa sih gitu. Begitu Bu Christina. Baik, terima kasih Bu Ki. Nanti kita tunggu yang dari ini Bapak Ibu yang mungkin mau mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan dua penanya. Raisen ya guru saya. Ini ada Oh Mama. ya, dari Mama Willy 7i. Monggo Ibu, silahkan. Selamat pagi menjelang siang. Apakah suara saya cukup terdengar? Sudah Ibu Terdengar ini. terdengar. Saya izin bertanya kepada Ibu Kinanti. Kebetulan anak saya ini punya metode belajar yang cukup unik ya. Jadi model belajarnya itu visual kinestetik. Jadi dengan penjelasan guru yang di kelas itu mungkin agak kurang bisa menangkap.
karena bukan model yang duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik, itu bukan seperti itu. Otomatis di rumah saya juga harus mengulang kembali materi-materi yang sudah diberikan di sekolah. Ini memang menantang bagi saya karena kebetulan sebagai orang tua yang bekerja dan merangkap asisten rumah tangga juga, karena kami tidak punya pembantu di rumah. Ini cukup memakan waktu, karena kan otomatis harus ada intensitas belajar yang tidak cukup hanya setengah jam sampai 1 jam, itu tidak mungkin itu. Karena dengan cara belajarnya itu saya harus seperti orang yang berbahasa isyarat ya, supaya Willy itu bisa mengingat dengan baik, terutama pelajaran yang sifatnya hafalan. Kira-kira yang mau saya tanyakan, adakah mungkin cara belajar lain yang cukup memperingan saya setidaknya gitu dengan cara belajar yang seperti itu? Apakah ada yaitu tadi cara-cara lain yang bisa saya lakukan gitu untuk bisa membantu Willy itu belajar, begitu sih. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik, Bu Christina, saya izin langsung menjawab ya, Bu ya. Ya. Ya, terima kasih untuk Mama Willy. Yang pertama, apresiasi dulu Bu, sudah berjuang gitu ya untuk cari caranya gitu di tengah kesibukan. Tapi begini Bu, untuk visual kinestetik sebetulnya ya Bu, kalau di kelas itu bukan berarti tuh dia jalan-jalan gitu loh Bu. Sebenarnya Mohon, Oh ya. dulu waktu SD, awal-awal SD dia modelnya seperti itu. Dia tidak, tidak jadi bisa dia akan tenang. berkeliling dan memegang semua barang ya gitu. Jadi dianggap mainan, padahal ya mungkin itu cara belajar dia gitu. Tapi karena sekolahnya sekolah umum, jadi dianggap dia tuh sedang main-main gitu, sedang main-main, tidak sedang memperhatikan. Padahal mungkin dia sedang mengeksplorasi itu tadi gitu. Cuma sekarang sudah bisa dengan tenang seiring berjalannya waktu. Iya. Oke. Saya nggak tahu kalau di kelas apakah Willy misalkan sambil mendengarkan sambil menggambar atau misalkan sambil kakinya gerak gitu. Karena biasanya kalau orang enggak ya Bu. Sudah Saya nggak tidak, tahu sudah tidak ya. Ya. Tapi justru sebenarnya dengan kinestetik itu, nah ini saya agak berdebat dengan guru ini. Karena memang seringkali, nah Willy, kamu sering gambar nggak di rumah? Di sekolah nggak? Atau biasanya sambil nyatet? Karena kinestetik itu bergerak, Bu. Jadi menggerakkan anggota tubuhnya sehingga menstimulus dia untuk bisa membantu menyerap apa yang dipelajari. Jadi sebetulnya kalau gimana, di Bu? rumah iya, jadi kalau saya boleh bilang nyambinya banyak gitu. Jadi dia harus sebentar berhenti, nanti gambar, sebentar berhenti, nanti ngapain lagi gitu. Ya, jadi yang mohon diizinkan kalau memang dengan gaya kinestetik, biasanya anak kalau misalkan mendengarkan di sekolah sambil menggambar, itu belum tentu anaknya tidak memperhatikan. Begitu. Seringkali itu untuk menolong supaya itu bisa menyerap. Tapi memang harus dipastikan nih, dites dulu di anaknya apakah memang beneran itu tidak atensi atau memang gaya belajar kinestetik sehingga butuh dalam tanda kutip nyambi tadi. Kalau gambar, menulis kan tidak mengganggu begitu ya, Bu ya. Dan visual itu kan memang butuh misalnya diperlihatkan tulisannya gitu ya, dan kemudian mungkin slide dan sebagainya begitu. Jadi tidak hanya dari auditori saja. Nah, memang kalau biasanya kalau kita berbicara soal gaya belajar sedikit gitu menjelaskan itu memang kita tidak bisa terpaku pada satu. Karena bagaimanapun di sekolah itu kan ya semua. Ya auditori, ya kinestetik, ya juga visual. Tetapi kalau memang yang dominan sedang itu untuk membantu supaya anak memahami, bisa dikasih kesempatan gitu. Nggak apa-apa kalau sambil nulis atau sambil gambar. Selama memang Willy bisa nangkep di sekolah gitu ya. Supaya bisa lebih denger nih, masuk gitu apa materinya. Gitu. Tapi kalau di rumah, caranya gimana Bu untuk mendampingi Willy? Menjelaskan kembali. Satu, kami akan membuat rangkuman bersama. Poin-poin apa yang dipelajari supaya tidak semua materi itu kita baca gitu ya. Itu pertama rangkuman, kemudian dari rangkuman ini saya akan membacakan dan yaitu tadi berbahasa isyarat, misalnya bersatu untuk, nah seperti itu. Jadi saya akan
menggunakan isyarat-isyarat seperti itu. Atau kalau saya menemukan slide atau video di YouTube, video pembelajaran YouTube yang menurut saya bisa dia tangkap dengan mudah, itu akan saya putarkan gitu. Selama ini sih saya mencoba untuk stimulusnya itu dengan mengajak dia untuk menonton atau mungkin membaca dan menceritakan kembali supaya dia bisa, tapi ini untuk tema bebas ya, maksudnya tentang cerita apa atau video apa, tapi bebas supaya dia belajar untuk bisa fokus dengan sesuatu yang sedang dia perhatikan, itu sedang dia tonton atau sedang dia baca gitu. Oke, iya. Setuju nih Mama Willy, keren sekali. Iya, oke. Ibu mungkin fokusnya adalah karena Ibu ini bekerja untuk mengurangi waktu Ibu untuk intens dengan Willy gitu ya maksudnya ya. Ya, Berarti ya. karena saya kebetulan saya punya 2 anak, dua-duanya di Dominico dan tidak satu pun yang les, semua belajar dengan saya, jadi Iya, mungkin iya, agak cukup memakan waktu untuk antara iya. bekerja, pekerjaan rumah, dan menemani anak-anak belajar itu memang ya lumayan. Oke. Ya, mungkin yang pertama untuk tadi Bu, tipsnya adalah karena sudah jelas ya mungkin hasil tes dan sebagainya, ternyata hasilnya visual kinestetik, di sekolah misalnya dikasih kesempatan, Will kamu coba sambil nyatet gitu. Sambil nyatet atau sambil menggerakkan apapun gitu, coba gitu, dicoba dulu. Kalau memang ternyata itu jadi mengganggu, berarti bukan cara yang tepat. Nah, yang kedua, kalau di rumah Bu mungkin memang perlu untuk belajar melepas pelan-pelan. Tadi Ibu kan sudah memberikan contoh ini ya tadi video dan sebagainya. Nah, itu bisa untuk menolong bagian visualnya. Sehingga untuk yang visual itu Ibu tidak terlalu begitu mendampingi tadi dengan isyarat dan sebagainya. Tetapi misalkan mungkin Willy juga bisa mencari gambar-gambar yang menolong Willy untuk bisa memahami materi tersebut. Begitu. Jadi diarahkan dan diberi kepercayaan untuk cari sendiri. Coba kalau kamu tadi percaya itu gambar kayak gimana sih gitu yang kamu bisa cari gitu. Jadi memang ini bisa sama-sama belajar memanfaatkan gadget dengan arahan untuk belajar. Begitu. Jadi untuk dilepas pelan-pelannya adalah mandiri untuk mencari sumber yang dibutuhkan begitu untuk melepas. Kebetulan kan ini bukan auditori ya Bu ya. Kalau auditori kan mungkin tapi bisa juga gitu ya untuk dibantu dengan telinga itu juga ada. Tapi bisa dilepas untuk bagian-bagian tertentunya nanti. Misalkan dikasih waktu berapa lama, dicek. Nah, sekarang tugasnya Ibu bukan untuk secara menjadi pendidik lagi, tetapi mengarahkan tadi. Diarahkan, oh ini udah benar, ini masih salah. Jadi Willy tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, diberi kepercayaan. Mungkin gagal, mungkin. Nah, ini yang konsekuensinya dulu, Bu, gitu. Karena kan dilepas. Jadi, mungkin gagal, mungkin dicari bareng-bareng. Oh, ternyata Willy masih susah yang di bagian misalkan mencari yang sumber-sumbernya gitu. Karena kan baru belajar juga gitu. Nah, dikasih tahu caranya gini, gini, gini gitu. Nah, Willy sendiri dicoba, ditinggal. Ya, misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, dicek kembali. Nah, ini caranya Will diberikan apresiasi. Gitu. Jadi memang perlu diberi kepercayaan sekarang. Mungkin yang tadi rumusnya yang konsekuensi arahkan. Sekarang mungkin yang lebih diarahkan tadi, Bu. Diberi kepercayaan. Ya, semangat Baik, Willy. nanti terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, ini menarik sekali ya untuk pertanyaan ini. Dan mungkin gini Mama Willy, nanti kalau di sekolah, nanti kan dekannya Bu Rosa ini ya, ada Bu Rosa di sini. Nanti bisa bertanya tipsnya, mainlah ke BK, ruang BK dingin kok. Ya, nanti dibantu Bu Rosa gitu ya. Kemudian bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain dan sebagainya selama itu kemudian masih dalam koridor aman gitu ya, nanti kami bantu. Jadi nanti Willy coba main ke PK, tanya sama Bu Rosa gitu ya, gimana caranya aku Bu belajar gitu, nanti Bu Rosa beri tips, nanti dicoba, kemudian berhasil enggak, kemudian cari cara yang lain seandainya enggak berhasil gitu ya. Ya, mungkin begitu ya Ibu. Ya, baik Bu Makasih. Christina, terima kasih. Terima kasih. Satu penanya lagi mungkin ya Bu Christina ya. Ya Bu Rosa. Bu Christina Mari mau tanya silakan lagi Bu Bapak Ibu. Christina.
Ya, siang Bu Kristina. Ya, mari Bapak. Iya. Bu, mau tanya Bu, kalau anak sekarang mengalami masa puber, iya toh, kadang emosinya nggak stabil. Nah, itu cara mengatasi gimana ya Bu? Terima kasih Bu Kristina. Ya, ini cara mendampingi anak yang sedang puber gitu ya. Monggo Bu Kinanti ini. Kalau boleh klarifikasi Pak, laki-laki atau perempuan? Perempuan Bu nanti. Oke, perempuan ya Pak ya. Ya, puber ini bisa macam-macam ya Pak ya. Ini coba saya nanti mungkin bisa dipilih salah satunya yang terjadi di anak Bapak tuh apa begitu. Yang pertama kalau untuk perempuan itu pasti akan melihat dari bentuk tubuhnya dulu begitu. Walaupun laki-laki juga sih, tetapi biasanya perempuan duluan yang kalau di awal-awal kelas 7 gitu. Jadi kalau laki-laki misalnya masih biasanya kan kalau masih pendek gitu ya kalau anak-anak kelas 7 gitu mereka masih nggak masalah, tapi kalau perempuan itu sudah melihat semuanya bagian tubuhnya gitu, perubahan dan sebagainya. Bisa jadi dia memang sedang merasa tidak pede gitu ya, atau dia tidak nyaman dengan bentuk perubahan tubuhnya. Kalau tidak pede bisa jadi karena membandingkan gitu dengan bentuk tubuh teman lainnya, atau misalnya dia tidak nyaman gitu dengan beberapa yang terjadi di perubahan dari bentuk misalkan dari payudaranya atau tadi muncul-muncul jerawat gitu ya dan sebagainya yang dia sebelumnya belum pernah mengalami. Lalu bisa jadi munculnya adalah seringkali perasaan aneh, malu dan lain-lain. Nah, itu mungkin Bapak pahami dulu untuk konteksnya. Nah, caranya mengatasi adalah memang kita tidak bisa langsung apa ya memberikan hiburan gitu atau diberikan kesenangan enggak gitu ya. Tetapi misalnya kalau memang dia tidak suka dengan bentuk tubuhnya, bisa bekerja sama dengan istri gitu misalnya. Kalau butuh perawatan gitu atau kalau butuh misalnya baju yang lebih buat dia pede gitu ya. Jadi diajari untuk merawat diri di usia pada saat itu karena dia lagi bingung. Itu kalau konteksnya bentuk tubuh. Tapi kalau konteksnya puber lagi misalnya sudah mulai tertarik gitu kayak ada dari perasaan perempuan ke laki-laki atau kebalikannya dia tidak nyaman dengan laki-laki karena puber itu juga ada dua hal itu yang mana nih gitu ya yang muncul gitu dia mungkin kok ada perasaan-perasaan yang aku nggak pernah rasain atau dulu beda gitu ya waktu aku SD mungkin kelas 5-6 udah mulai ya naksir-naksiran terus SMP sudah mulai muncul lagi nah itu siapa tahu dia juga sedang merasakan itu sudah mulai ya nggak tahu kadang-kadang kalau sekarang chat-chatan juga bisa jadi gitu ya aku suka sama ini aku suka sama itu dia tidak nyaman punya perasaan rasa itu atau dia lagi seneng-senengnya nah itu juga perlu diajak ngobrol gitu kalau misalkan dia seneng kadang-kadang saya pernah berdiskusi dengan satu anak orang tua gitu ngodain kamu seneng sama siapa gitu bukan untuk katakanlah apa ya melarang ataupun apa dicoba dipahami dulu oh dia lagi nggak seneng nggak suka lagi nggak sama cewek oke gitu tapi kalau misalkan ternyata dia memang sedang mengalami fase itu berarti kita perlu untuk mendampingi itu tadi supaya dia bisa tahu batasan-batasannya misalnya kurang lebih seperti itu sih Pak jadi memang menyesuaikan dengan apa yang terjadi di kondisi anak Bapak. Kalau soal tubuh, diajari merawat diri. Kalau memang soal perasaan dan lain-lain, coba diajak ngobrol, dikasih tahu batasan. Gitu diarahkan. Gitu Bapak. Baik, terima kasih Bu Kinanti untuk inspirasinya di pagi hari hingga siang hari ini ya Bu Kristina ya. Kita belajar banyak hari ini untuk mengenali anak-anak kita yang sedang tumbuh berkembang di usia remaja. Tampaknya waktu kita tinggal sebentar ini Bu Kristina. Iya, Bu Rosa. Ini Bu Kinanti jam 11 ada acara. Tapi sebelum ditutup, Bu Rosa, ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke orang tua, Ya. Bu Rosa. Kami berharap dari tim BK, seandainya anak ke BK itu belum tentu dia kemudian persepsinya itu negatif gitu ya. Jadi
nggak apa-apa, misalkan ada sesuatu hal, tolong justru malah didorong untuk bercerita dengan kami gitu. Kalau kita tahu permasalahan anak, maka kemudian kita bisa mendampinginya seperti itu. Karena pengalaman saat ini kadang-kala ada pesan dari orang tua, jangan sampai nanti orang tua dipanggil BK seperti itu. Jadi harapan kami sebetulnya kami ini menjadi apa ya? Sahabat tetapi juga pendamping mereka. Jadi kami tahu persis apa yang mereka harapkan sehingga kami bisa berjalan bersama dengan orang tua untuk mendampingi mereka. Dan juga jangan sungkan-sungkan kepada orang tua untuk menghubungi kami seandainya ada sesuatu hal yang perlu diceritakan. Jadi kami seandainya ada hal tertentu kami bisa bantu di sekolah, dan banyak contoh pula orang tua yang datang ke kami ke BK itu mereka tidak menginginkan kalau kedatangan mereka itu diketahui oleh anak. Jadi kami akan mengupayakan gimana caranya mendampingi anak tanpa anak ini tahu kalau yang cerita ini orang tuanya, seperti itu. Jadi kami BK di Dominico Savio ini bukan polisi sekolah Bapak Ibu ya. Jadi kami mengupayakan mendampingi mereka. Jadi mari kita bersama-sama mendampingi putra-putri kita supaya apa yang kita harapkan ini sungguh-sungguh menjadi nyata nantinya. Anak-anak kita menjadi bahagia dalam kehidupan mereka. Ya mungkin itu saja berusaha. Baik, terima kasih Bu Christina. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan pertemuan kita pada siang hari ini. Kepada Bu Kinanti, kami juga mengucapkan terima kasih sudah menjadi fasilitator kami pada siang hari ini. Sudah banyak memberikan hal terbaik untuk kami pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu perjumpaan kita siang hari ini. Kalau, Bapak Ibu di chat itu sudah kami persiapkan presensi, monggo silahkan untuk presensi, dan juga nanti akan kami sampaikan untuk evaluasi dari kegiatan parenting, monggo nanti bisa diisi begitu. Kemudian kalau tadi kita sudah awali dengan doa pembuka, mari kita tutup kegiatan parenting pada siang hari ini dengan berdoa. Allah adalah kasih, marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan parenting pada siang hari ini. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang boleh kami terima dari fasilitator kami pada siang hari ini, Ibu Kinanti. Sehingga kami sebagai orang tua, pendidik, semakin dikuatkan dalam tugas mulia kami mendampingi anak-anak kami yang sedang tumbuh berkembang menuju masa remaja mereka. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu agar apa yang telah kami dapatkan dan renungkan boleh menjadi bekal nyata bagi kami dalam mendampingi anak-anak kami, supaya mereka sungguh tumbuh berkembang sebagai remaja yang mandiri, tangguh, dan bertanggung jawab. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sudah Terima kasih bergabung Bapak Ibu. bersama kami.